Pemuda miskin beri uang ke kakek pengemis. 1 bulan kemudian ia syok saat lihat kakek itu di area perkantoran dan ia dipanggil untuk mendapat balasannya. Matahari sore mulai merangkak turun di ufuk barat, menerangi kota dengan cahaya keemasan yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Andre, cahaya itu justru menyoroti dengan terang betapa suramnya hidupnya saat ini. Pemuda berusia 25 tahun itu berjalan lambat. Kakinya terasa berat bagai dijejali timah. Baru saja ia keluar dari sebuah perusahaan kecil di kawasan industri, tempatnya mengikuti wawancara kerja yang kesekian kalinya. Hasilnya sama seperti sebelumnya. "Kami akan menghubungi Anda," kata si pewawancara tadi dengan senyum palsu, sementara matanya sudah jelas mengatakan tidak. Andre menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri yang sudah mulai putus asa. Ia mengeluarkan dompetnya yang sudah usang, hadiah dari almarhum ibunya 3 tahun lalu. Isinya menyedihkan, beberapa lembar uang receh, KTP, dan selembar uang Rp10.000 yang terlipat rapi. Itu saja. Uang terakhirnya sampai ia menerima gaji dari pekerjaan serabutan cuci mobil besok pagi. "Tuhan, bagaimana aku harus bertahan?" gumamnya pelan, mata menerawang ke langit yang mulai berubah warna. Perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa sejak pagi ia hanya minum teh dan makan sepotong roti. Rp10.000 di tangannya itu cukup untuk membeli sepiring nasi rames hangat di warung dekat kosnya, atau untuk ongkos angkot jika besok ia harus mencari lowongan lagi. Andre harus memilih, makan malam ini atau transportasi besok. Sambil terus berjalan, ia merenungkan nasibnya. 2 semester lagi ia bisa menyandang gelar sarjana ekonomi, tapi biaya kuliah yang tertunggak dan kebutuhan hidup sehari-hari seperti beban berat di pundaknya. Teman-teman seangkatannya sudah ada yang bekerja, sementara ia masih terombang-ambing. Keluarganya di kampung tidak bisa membantunya. Ayahnya hanya buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. "Harus tabah, Andre," bisiknya pada diri sendiri, menirukan nasihat ibunya dulu. "Bersyukur saja masih bisa kuliah, masih bisa makan." Tapi kata-kata penyemangat itu terasa hampa saat perutnya kembali berbunyi keras. Andre memutuskan untuk membelikan diri sepiring nasi. Setidaknya, dengan perut kenyang, pikirannya bisa lebih jernih untuk mencari solusi. Di perempatan lampu merah dekat pasar, ia berhenti menunggu lampu hijau. Disitulah, di trotoar yang penuh dengan debu dan sampah, duduk seorang kakek tua. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping penuh tambalan. Wajahnya keriput, tapi matanya masih berbinar, berisi permohonan yang tulus. Tangannya yang bergetar tak henti mengulurkan sebuah topi butut kepada para pejalan kaki dan penumpang mobil yang lewat. "Bantu saya, yang sedikit rezeki untuk makan." Suaranya parau, hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Tapi orang-orang hanya melengos. Seorang wanita muda dengan tas branded malah menjauh. Wajahnya mencerminkan jijik. Seorang pria berkemeja rapi sibuk dengan ponselnya, mengabaikan sama sekali si kakek yang hampir tersandung trotoar. Andre mematung di tempatnya. Ia melihat kakek itu, lalu melihat uang Rp10.000 di tangannya. Hatinya tersayat. Bayangkan, kakek itu mungkin lebih lapar darinya. Mungkin sudah berhari-hari tidak makan. Sedangkan ia, meski miskin, masih punya tempat tinggal dan pekerjaan serabutan. "Tapi ini uang terakhirku," batinnya bergolak. Lalu ia teringat pesan almarhum ibunya. "Nak, saat kau merasa paling kekurangan, justru disitulah Tuhan memberimu kesempatan untuk berbagi. Karena rezeki itu seperti air, semakin dialirkan, semakin jernih." Dengan langkah mantap, Andre menghampiri si kakek. Ia tersenyum kecil, lalu mengambil uang Rp10.000 itu dan menyelipkannya ke tangan kakek yang bergetar. "Ini, Kek, sedikit saja, semoga cukup untuk makan malam," kata Andre lembut. Mata si kakek membesar, seolah tidak percaya. Ia memandangi uang itu, lalu memandangi Andre. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Terima kasih, Nak, terima kasih banyak," bisiknya, suaranya bergetar penuh rasa haru. "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Semoga rezekimu dilipat gandakan." Andre hanya mengangguk, lalu berbalik dan melanjutkan perjalanan. Perutnya masih keroncongan, tapi anehnya, hatinya terasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke kos, jarak 3 kilometer, untuk menghemat ongkos. Malam ini, ia akan tidur dengan perut lapar,
tapi dengan hati yang tenang. Sementara itu, si kakek tua masih memandangi uang 10.000 rupiah di tangannya. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya yang kering. Bukan senyum bahagia karena mendapat uang, tapi senyum puas karena akhirnya menemukan apa yang ia cari. Langit senja mulai menampakkan corak jingga dan ungu, seolah melukiskan pertarungan batin yang terjadi dalam diri Andre. Ia berdiri terpaku di tepi trotoar yang retak-retak, seolah akar-akarnya menembus beton jalanan. Di depannya, sebuah pemandangan yang membuat hatinya teriris. Seorang kakek tua yang tubuhnya keriput bagai kertas basah, duduk bersila di atas selembar kardus usang. Wajahnya seperti peta yang menceritakan perjalanan hidup panjang penuh penderitaan. Setiap kerut di sudut matanya seolah berbicara tentang hari-hari tanpa harapan. Bantuan sedikit rezeki, suara parau itu terdengar lagi, hampir tenggelam oleh deru mesin kendaraan yang lalu lalang. Andre memperhatikan bagaimana tangan kakek itu bergetar tak tertahankan saat mengulurkan topi lusuhnya. Beberapa orang melewatinya dengan wajah masam. Seorang ibu dengan anak kecil malah menarik tangan anaknya menjauh, berbisik sesuatu tentang pengemis palsu. Andre merasa dadanya sesak. Ia masih memegang erat uang 10.000 rupiah itu, uang yang sudah basah oleh keringatnya sendiri. Tapi ini benar-benar uang terakhirku, batinnya bergolak hebat. Kalau aku berikan, berarti aku harus berpuasa sampai besok siang. Tapi lihatlah kakek itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Perutnya kembali keroncongan, mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak sarapan roti kering tadi pagi. Andre menatap sekeliling, seolah mencari jawaban dari wajah-wajah orang yang berlalu lalang. Seorang pengendara mobil mewah menggeleng sambil menutup kacanya. Seorang pemuda berkaus oblong seperti dirinya hanya melirik sekilas lalu terus berjalan. Kakek itu batuk-batuk kecil, suaranya serak dan menyayat hati. Andre melihat bagaimana kakek itu mencoba mengusap keringat di pelipisnya dengan tangan yang gemetar. Tiba-tiba, bayangan almarhum ibunya muncul dalam pikirannya. Ibunya, yang meski hidup dalam kesederhanaan, tak pernah menolak orang yang membutuhkan. Sedekah itu tidak akan membuatmu miskin, Nak, kata sang ibu dalam kenangannya. Justru itu adalah investasi untuk masa depanmu. Andre menghela napas panjang. Ia menatap uang di tangannya sekali lagi, lalu melihat wajah kakek yang penuh kepasrahan. Ada sesuatu dalam mata kakek itu yang membuatnya tergerak. Bukan hanya rasa iba, tapi semacam getaran jiwa yang sulit dijelaskan. Ah, sudahlah, gumamnya dalam hati. Lebih baik aku yang kelaparan daripada membiarkan orang seusianya menderita. Dengan langkah yang tiba-tiba menjadi ringan, Andre mendekati si kakek. Ia berjongkok sehingga pandangannya sejajar dengan kakek itu. "Kek," katanya lembut, membuat sang kakek menengok dengan mata berbinar kejutan. "Ya, Nak, ada yang bisa kakek bantu?" Andre tersenyum getir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kakek itu masih mau menawarkan bantuan. "Tidak, Kek. Ini untuk kakek," ucap Andre sambil menyelipkan uang 10.000 rupiah itu ke tangan kakek yang bergetar. "Cukup untuk makan malam saja. Maaf tidak bisa lebih." Mata kakek itu membesar. Ia memandangi uang kertas yang sudah agak lecek itu, lalu menatap Andre dari ujung kepala sampai kaki. Seolah ia tak percaya ada pemuda yang tampak pas-pasan seperti Andre mau memberinya uang. "Nak, kamu yakin?" tanya kakek itu, suaranya bergetar. "Kakek lihat kamu juga tidak berkecukupan." Andre mengangguk, tiba-tiba merasa kerongkongannya mengencang. "Tidak apa-apa, Kek. Saya masih muda, masih kuat. Kakek yang lebih butuh." Sang kakek memegang erat tangan Andre. Sentuhannya hangat, tidak seperti yang dibayangkan Andre. "Tuhan akan membalas kebaikanmu, Nak. Percayalah pada kakek. Kebaikan hati seperti milikmu tidak akan pernah sia-sia. Semoga cukup untuk makan malam, Kek," ucap Andre lagi sebelum berdiri. Ia berbalik dan berjalan pergi, tidak mendengar bisikan sang kakek setelahnya. "Bukan hanya makan malam, Nak. Ini akan mengubah hidupmu." Perjalanan pulang terasa berbeda. Meski perutnya masih kosong, ada kelegaan aneh yang menyelimuti jiwanya. Langkahnya mantap, seolah diiringi oleh energi baru. Andre memutuskan untuk menikmati perjalanan panjang pulang ke kos dengan berjalan kaki. Ia melewati pasar yang sudah sepi,
Hanya beberapa pedagang yang sedang membereskan barang dagangan mereka. Siapa tahu besok ada rezeki tak terduga, gumamnya sambil tersenyum kecil, mencoba menghibur diri. Sementara itu, di kejauhan, sang kakek masih duduk di tempatnya. Tapi sekarang ada senyum samar di wajahnya. Ia melipat rapi uang pemberian Andre dan menyimpannya di saku baju. Tidak seperti uang receh lainnya yang ia kumpulkan. Sebuah tekad mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia harus menemukan pemuda baik hati itu lagi. Bukan untuk meminta lebih, tapi untuk membalas kebaikan yang tulus itu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh Andre. Kamar kos Andre yang sempit dan pengap seolah menyempit di malam itu. Cahaya bulan menyelinap melalui celah jendela yang kayunya sudah melengkung karena lapuk, menerangi ruangan berukuran 3x3 meter yang hanya berisi sebuah kasur busa tipis, meja belajar kayu yang catnya mengelupas, dan sebuah kardus berfungsi sebagai lemari pakaian. Udara lembab dan bau apek memenuhi ruangan. Namun Andre sudah terlalu terbiasa dengan semua itu. Yang tidak bisa ia biasakan adalah suara keroncongan perutnya yang terus-menerus menggeram. Protes akan kekosongan yang harus ditahan hingga esok siang. Dengan gemetar, Andre menuangkan air putih dari teko plastik ke dalam gelas belimbing yang pecah di pinggirnya. Tangannya yang dingin memegang gelas itu erat-erat, seolah berusaha mengambil kehangatan dari benda mati tersebut. "Cukup, ini saja untuk malam ini," bisiknya pada diri sendiri. Suaranya parau karena kelelahan dan kelaparan. Saat meneguk air putih itu, bayangan sepiring nasi hangat dengan lauk tempe orek dan telur dadar, makanan yang bisa dibelinya dengan uang 10.000 tadi, terus menghantuinya. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan rasa kenyang, tapi yang muncul justru gambar wajah keriput sang kakek tadi. "Masih pantas aku mengeluh," gumamnya, membuka mata dan melihat sekeliling kamar yang bersahaja. Sedangkan kakek tadi mungkin bahkan tidak punya tempat tidur. Tiba-tiba, ingatannya melayang kepada percakapan terakhirnya dengan ibunya, setahun yang lalu, di rumah sakit sederhana di kampung halamannya. "Ibu, kenapa harus selalu berbagi? Kita sendiri nyaris tidak punya apa-apa," protes Andre kala itu, frustasi melihat ibunya menyisihkan uang obat untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan. Sang ibu, dengan wajah pucat namun mata yang tetap berbinar, memegang tangan Andre. "Nak, dunia ini seperti cermin. Apa yang kau berikan, akan kembali padu. Ibu percaya, setiap kebaikan yang kita tabur, akan berbuah kebahagiaan suatu hari nanti." "Tapi ibu, kita nyaris tidak punya apa-apa," sanggah Andre, rasa frustasinya memuncak. "Justru karena kita nyaris tidak punya apa-apa, kita harus berbagi," jawab ibunya lembut. "Agar kita ingat bahwa kita masih diberi kekuatan untuk memberi. Itu anugerah, Nak." Kata-kata itu sekarang terngiang di telinga Andre. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela yang buram, seorang pemuda kurus dengan baju kaos lusuh, berdiri sendiri dalam kamar sempit. "Apakah ibu bangga dengan keputusanku tadi?" tanyanya pada bayangan sendiri, suaranya hampir seperti bisikan. Seolah menjawab pertanyaannya, angin malam tiba-tiba berhembus melalui celah jendela, membawa hawa sejuk yang menyejukkan. Andre menarik napas dalam-dalam. Meski fisiknya lemas, hatinya merasa lebih ringan dari biasanya. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, semacam kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Duduk di tepi kasur busanya yang sudah berlekuk, Andre membuka buku catatannya yang penuh dengan coretan angka, perhitungan biaya hidup, uang kuliah yang tertunggak, dan daftar pekerjaan yang ia lamar. Dengan pena yang ujungnya sudah hampir habis, ia menulis di sudut halaman, "Hari ini, aku memberi semua yang kupunya. Untuk pertama kalinya, aku tidur dengan perut lapar tapi hati yang tenang." Tiba-tiba, telepon pintarnya yang murah berdering. Andre terkejut, melihat nama Fajar di layar. Teman kosnya yang satu ini jarang menghubungi. "Lo di kos, Andre?" tanya Fajar saat Andre mengangkat telepon. "Iya, kenapa?" "Gue lagi di warung dekat sini. Pesen bakmi ayam kebanyakan. Katanya gak bisa dibatalin. Mau gue bawa, daripada mubazir." Andre hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Air liurnya nyaris mengalir hanya dengan membayangkan semangkuk bakmi ayam hangat. "Serius? Jangan main-main, Far," jawab Andre, mencoba menyembunyikan getar suaranya. "Bentar ya, gue samperin." 5 menit kemudian,
Fajar mengetuk pintunya dengan sebuah bungkusan hangat berisi semangkuk bakmi ayam lengkap dengan pangsit goreng. Andre hampir menangis melihatnya. "Kebetulan banget, gue baru aja dikasih bonus sama majikan buat nganterin barang," ujar Fajar sambil menyodorkan makanan itu. "Dasar lo, Andre. Muka lo kelaparan banget sampai kayak gitu lihat makanan." Andre menerima bungkusan itu dengan kedua tangan, seperti menerima harta karun. "Terima kasih, Far. Lo nyelamatin gue." "Ah, biasalah. Lo juga sering bantuin gue nyelesain tugas kampus dulu." Saat Fajar pergi, Andre duduk lagi di kasurnya, kali ini dengan semangkuk bakmi ayam hangat di hadapannya. Ia tidak langsung menyantapnya, malah memandanginya dengan mata berkaca-kaca. "Inikah balasan yang ibu maksud?" gumamnya pelan. "Tapi aku baru saja memberi, tidak mengharapkan apa-apa." Ia kemudian menyantap bakmi itu dengan lahap. Setiap suap terasa seperti berkah yang tak ternilai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Andre tertidur dengan perut kenyang dan hati yang damai. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh tentang kakek tua tadi, tapi kali ini ia mengenakan setelan jas yang elegan, berdiri di depan gedung pencakar langit, tersenyum padanya sambil berkata, "Kebaikanmu akan dibalas berlipat. Nak, bersabarlah." Saat terbangun keesokan paginya, sinar matahari pagi sudah menerobos masuk melalui jendela. Andre merasa aneh, mimpinya terasa begitu nyata. Tapi ia mengusiknya dari pikirannya. Hari ini adalah hari baru, dan ia harus kembali berjuang. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata bahwa sesuatu yang baik akan segera terjadi. Matahari pagi menyinari kamar kos Andre dengan cahaya keemasan yang seolah membawa harapan baru. Meskipun semalam ia akhirnya bisa makan berkat Fajar, bangun pagi ini Andre masih harus menghadapi kenyataan pahit yang sama. Dompetnya kosong, tunggakan kuliah menumpuk, dan ketidakpastian masa depan yang seperti kabut tebal menyelimuti hidupnya. Dengan menghela napas berat, ia memaksakan diri untuk bangun dari kasur busanya yang sudah tidak nyaman lagi. Hari ini adalah hari di mana ia harus kembali ke tempat cuci mobil untuk bekerja serabutan. Pekerjaan yang tidak menjamin penghasilan tetapi setidaknya bisa memberinya uang untuk makan beberapa hari ke depan. Saat ia sedang merapikan kamarnya yang berantakan, tiba-tiba teleponnya berdering. Andre mengerutkan kening, melihat nomor yang tidak dikenali di layar. Biasanya, ia akan mengabaikan panggilan dari nomor tidak dikenal. Khawatir itu adalah penagih utang atau telepon penipuan. Namun hari ini, sesuatu dalam hatinya mendorongnya untuk mengangkat. "Halo?" jawabnya dengan suara hati-hati. "Selamat pagi. Apakah saya berbicara dengan Bapak Andre Pratama?" Suara di seberang telepon terdengar profesional dan ramah. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Selamat pagi, Pak Andre. Saya Devi dari Departemen Human Capital Group Wijaya. Kami menerima aplikasi Bapak untuk posisi staf junior dan ingin mengundang Bapak untuk wawancara besok pagi pukul 9. Andre terdiam sejenak. Matanya membelalak tak percaya. Grup Wijaya? Perusahaan konglomerat terbesar di kota itu? Tempat yang hanya bisa ia impikan untuk melamar. Apalagi diterima bekerja. "Maaf, saya kira ada kesalahan," kata Andre sambil tergagap. "Saya tidak pernah mengirimkan lamaran ke Grup Wijaya." Devi di seberang telepon terdengar sedang membuka-buka berkas. "Berdasarkan data kami, Bapak direkomendasikan secara personal oleh manajemen atas. Apakah Bapak masih berminat untuk mengikuti proses wawancara?" Jantung Andre berdebar kencang. Rekomendasi personal dari manajemen? Itu mustahil. Ia tidak kenal siapapun di perusahaan sekelas Grup Wijaya. Pikirannya langsung melayang kepada mimpi anehnya semalam tentang sang kakek dengan setelan jas. "Pak Andre?" suara Devi menyadarkannya. "Maaf. Iya. Ya, tentu saja saya berminat," jawabnya cepat, takut kesempatan ini hilang. "Baik, kami akan kirim detail wawancara melalui email. Harap datang 15 menit lebih awal untuk proses administrasi." Setelah menutup telepon, Andre masih berdiri terpaku di tengah kamarnya yang sempit. Tangannya gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Grup Wijaya, perusahaan dengan gedung pencakar langit yang setiap kali ia lewati hanya bisa ia pandang dari jauh. Tempat di mana orang-orang dengan setelan rapi dan tas laptop mahal bekerja. "Tidak mungkin," gumamnya sendiri.
Ini pasti salah orang. Tapi hatinya berdebar-debar penuh harap. Mungkin ini adalah titik balik yang selama ini ia nantikan. Mungkin ini adalah jawaban dari semua perjuangannya selama ini. Atau mungkin, seperti bisikan halus dalam hatinya, ini ada hubungannya dengan kakek tua yang ia tolong semalam. Dengan langkah gontai, Andre menghampiri meja belajarnya yang reot dan membuka laptop tua yang sudah berusia 5 tahun. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya laptop itu menyala dan ia bisa membuka email. Benar saja, ada email dari grup Wijaya dengan detail wawancara. Ia membacanya berulang-ulang, masih tidak percaya. Harus pinjam dasi dan kemeja yang bagus, gumamnya sambil melihat baju yang tergantung di balik pintu, satu-satunya kemeja presentabel yang ia miliki, dengan kerah yang sudah mulai aus. Kemudian ia teringat dengan pekerjaannya hari ini di tempat cuci mobil. Dengan berat hati, ia menelepon bosnya. "Pak, maaf saya tidak bisa masuk hari ini," katanya saat telepon diangkat. "Lagi sakit, Andre?" tanya suara kasar di seberang telepon. "Tidak, Pak. Ada keperluan mendesak untuk kuliah." Andre berbohong. Tidak berani mengatakan bahwa ia ada wawancara kerja. Pengalaman sebelumnya membuatnya tahu bahwa setiap kali ia bilang ada wawancara, ia akan dipecat. "Ya sudah. Tapi ingat, gajimu dipotong untuk hari ini." Setelah menutup telepon, Andre kembali memandangi email di layar laptopnya. Sebuah pertanyaan besar terus mengusik pikirannya. Siapa yang merekomendasikannya? Dan mengapa? Dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas, ia mulai mempersiapkan diri untuk wawancara terbesar dalam hidupnya. Semua ini terasa seperti mimpi, mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, entah dari mana asalnya. Ruangan tunggu di lantai 18 gedung Wijaya terasa begitu megah bagi Andre. Dinding kaca dari lantai sampai langit-langit memamerkan pemandangan kota yang spektakuler, sementara kursi kulit empuk dan meja kayu mahoni mengeluarkan aroma kemewahan. Andre duduk dengan kaku, berusaha tidak menyentuh apapun dengan tangan yang berkeringat. Ia mengenakan kemeja putih terbaiknya, hasil pinjaman dari Fajar, dan dasi sederhana yang sudah ia setrika berulang kali hingga hampir mengilap. Semalam, ia bahkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari profil grup Wijaya dan berlatih jawaban untuk pertanyaan wawancara yang mungkin diajukan. Bapak Andre Pratama, seorang wanita dengan setelan bisnis sempurna muncul dari balik pintu kayu berukir. "Iya, benar," jawab Andre sambil berdiri terlalu cepat, hampir saja membuatnya tersandung. "Silakan masuk, Bapak." Ruangan wawancara ternyata lebih menegangkan dari yang ia bayangkan. 3 orang pewawancara duduk di seberang meja panjang, wajah mereka serius dan profesional. Proses wawancara berlangsung hampir 1 jam, dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang latar belakang pendidikannya, pengalaman kerja, dan visi misinya. Andre merasa menjawab dengan cukup baik, meski ada beberapa pertanyaan teknis yang membuatnya sedikit gagap. "Sekarang, Bapak Andre," kata seorang pewawancara dengan kacamata tebal, "bisakah Anda ceritakan pencapaian terbesar dalam hidup Anda?" Andre berpikir sejenak. Pikirannya melayang kepada ibunya, kepada perjuangannya menyelesaikan kuliah sambil bekerja, kepada malam-malam ia harus tidur dengan perut lapar. Tapi ia tahu, itu bukan yang ingin didengar oleh pewawancara. "Pencapaian terbesar saya adalah ketika saya berhasil mempertahankan IPK di atas 3,5 sambil bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah sendiri," jawabnya akhirnya, berusaha terdengar percaya diri. Para pewawancara saling bertukar pandang. Wajah mereka sulit dibaca. "Menarik," gumam salah satu dari mereka sambil mencatat sesuatu. "Terima kasih, Bapak Andre. Kami akan menghubungi dalam waktu 1 minggu." Saat keluar dari gedung megah itu, Andre merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa telah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, ia merasa ada yang kurang, seolah para pewawancara tidak benar-benar melihat potensi dalam dirinya. Minggu-minggu berikutnya dilalui Andre dengan penuh kecemasan. Setiap kali telepon berdering, jantungnya berdebar kencang. Setiap kali ia memeriksa email, tangannya gemetar. Tapi hari berganti hari, tidak ada kabar dari grup Wijaya. Sampai akhirnya, tepat 1 minggu setelah wawancara, email itu datang. Andre membukanya dengan napas tertahan. Kepada YTH, Bapak Andre Pratama,
Setelah melalui proses seleksi yang teliti, kami menyampaikan penyesalan bahwa pada kesempatan ini kami tidak dapat melanjutkan aplikasi Bapak untuk posisi staf junior di grup Wijaya. Andre tidak membaca sisanya. Kata-kata itu seperti pukulan keras di wajahnya. Ia menatap layar laptopnya yang buram, mata berkaca-kaca. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Impian yang begitu dekat ternyata hanya ilusi. Tentu saja, bisiknya getir. Mereka butuh orang dengan pengalaman dan koneksi, bukan orang seperti aku. Kekecewaan itu terasa begitu pahit. Seminggu penuh ia membiarkan harapannya menggelembung, membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia diterima. Kini, semua itu pecah berantakan. Fajar, teman kosnya, menemukan Andre masih terduduk lesu di depan laptop beberapa jam kemudian. "Gimana, Andre? Ada kabar?" tanya Fajar penuh harap. Andre hanya menggeleng, tidak mampu mengucapkan kata-kata. "Ditolak." "Iya," jawab Andre pendek, suaranya serak. "Ah, jangan sedih, Bang. Bukan rezeki lo aja kali ini. Lagian, perusahaan gede kayak gitu MAH biasanya cari yang punya koneksi atau dari kampus Bonafit." Kata-kata Fajar seharusnya menghibur, tapi justru semakin menekan hati Andre. Ia tahu temannya benar, dunia tidak adil, dan latar belakangnya yang sederhana adalah hambatan besar. Malam itu, Andre berjalan ke dapur kos yang kecil dan kotor. Ia membuat mie instan, makanan termurah yang bisa ia beli dengan uang terakhirnya. Saat menunggu air mendidih, ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu gedung pencakar langit di kejauhan. Salah satu dari gedung itu adalah Gedung Wijaya, tempat di mana ia merasa sempat menyentuh impiannya. "Mungkin memang bukan takdirku," gumamnya lirih. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang tidak percaya. Ada suara halus yang berkata ini bukan akhir. Ia teringat kembali pada kakek tua itu, pada kata-katanya tentang balasan dari Tuhan. Mungkinkah semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Dengan semangkuk mie instan panas, Andre kembali ke kamarnya. Ia membuka buku catatannya lagi, dan di halaman yang sama dengan tulisan tentang pemberiannya kepada sang kakek, ia menambahkan, "Hari ini aku ditolak lagi. Tapi aku tidak akan menyerah. Jika bukan di sini, maka di tempat lain. Jika bukan sekarang, maka nanti." Ia tidak tahu bahwa di lantai paling atas Gedung Wijaya, seorang pria tua sedang memandangi kota malam itu sambil memegang berkas lamarannya. Ronald Wijaya menghela napas, membaca laporan wawancara Andre untuk kesekian kalinya. Dia memang masih hijau, tapi ada sesuatu padanya, gumam Ronald pada dirinya sendiri. "Kesabaran, nak. Semua akan indah pada waktunya." Sementara Andre tertidur dengan perasaan campur aduk antara putus asa dan sisa-sisa harap, Ronald Wijaya sudah menyusun rencana berikutnya. Ia tahu Andre butuh pelajaran lebih dulu, butuh memahami arti perjuangan yang sesungguhnya sebelum akhirnya layak menerima anugerah yang telah ia persiapkan. Ruang kerja di lantai 35 Gedung Wijaya lebih menyerupai sebuah apartemen mewah daripada kantor pada umumnya. Lantai marmer hitam mengilap memantulkan cahaya lampu kristal, sementara dindingnya dihiasi lukisan-lukisan orisinal maestro dunia. Di balik meja kerja dari kayu eboni berukir, Ronald Wijaya duduk memandangi foto di bingkai perak. Foto dirinya dan seorang wanita parubaya dengan senyum lembut, diambil setahun sebelum kanker merenggut nyawa istrinya. "Ratna, dunia tanpamu terasa begitu hampa," bisiknya pada foto itu, suaranya parau oleh emosi yang tertahan. Sudah 6 bulan sejak kepergian istrinya, dan selama itu pula Ronald merasa seperti mesin yang kehilangan bahan bakar. Perusahaannya terus mencetak keuntungan miliaran, tapi semua angka di laporan keuangan itu terasa kosong baginya. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah arti dari semua kesuksesan ini? Apakah masih ada kebaikan sejati di dunia yang semakin materialistis ini? "Bapak, laporan triwulan sudah siap." Suara Bima, asisten pribadinya, memecah kesunyian. Ronald tidak segera menanggapi. Matanya masih tertuju pada foto istrinya. "Bima, apa kamu percaya masih ada ketulusan di kota ini?" Bima terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. "Tentu saja, Pak. Masih banyak orang baik di luar sana. Tapi apakah kebaikan itu tulus? Atau hanya karena mereka ingin sesuatu dariku?" Suara Ronald terdengar sinis. "Ratna selalu bilang,
Untuk mengenal karakter asli seseorang, lihatlah bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka. Gagasan yang telah mengendap di benaknya selama berminggu-minggu akhirnya menemukan bentuk. Esok paginya, dengan bantuan tim keamanannya yang paling dipercaya, Ronald menyamar menjadi seorang kakek pengemis. Makeup artis profesional mengubah wajahnya yang biasanya tampak berwibawa menjadi keriput dan lesu. Pakaian mewah diganti dengan baju compang-camping yang sengaja dirobek di beberapa tempat. "Bapak yakin dengan ini?" tanya Bima dengan wajah cemas. "Ini berisiko sekali." "Lebih berisiko hidup dalam kebohongan, Bima," jawab Ronald sambil memeriksa penampilannya di cermin. "Aku perlu tahu, apakah Ratna benar? Apakah masih ada kebaikan sejati di kota ini?" Lokasi perempatan lampu merah dekat pasar dipilihnya dengan sengaja, tempat di orang-orang sibuk berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Hari pertama menyamar adalah pengalaman yang menghancurkan harga dirinya. Orang-orang menghindarinya, melihatnya dengan pandangan jijik, atau mengabaikannya sama sekali. Beberapa orang memberinya recehan, tapi dengan wajah masam dan enggan. "Sampah masyarakat," geram seorang pria muda suatu kali. "Pengemis palsu, pasti," bisik seorang wanita pada temannya, cukup keras sampai terdengar oleh Ronald. Minggu pertama hampir membuatnya menyerah. Tapi kemudian, di hari ke-8, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana, kaos usang dan celana jeans yang sudah pudar, mendekatinya. Ronald masih ingat betul bagaimana pemuda itu melihat uang di dompetnya yang tipis, lalu memandanginya dengan mata penuh empati. "Ini, kek, sedikit saja, semoga cukup untuk makan malam," kata pemuda itu, menyelipkan selembar uang Rp10.000, uang terakhirnya, seperti yang kemudian Ronald ketahui. Saat pemuda itu berbalik dan pergi, Ronald merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, sebuah kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia memerintahkan tim keamanannya untuk mengikuti pemuda itu, mengetahui segala kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Andre Pratama, 25 tahun, mahasiswa semester akhir yang hampir putus sekolah, bekerja serabutan untuk membiayai hidup dan kuliah, lapor kepala keamanannya malam itu. Dia tinggal di kamar kos kumuh di daerah kumuh. Uang yang dia berikan kepada bapak tadi memang benar-benar uang terakhirnya. Ronald terdiam lama mendengar laporan itu. Di tengah dunia yang semakin individualistis, di tengah keputusasaan sendiri tentang kemanusiaan, ada seorang pemuda yang rela memberikan segalanya, bahkan saat dia sendiri sedang berkekurangan. "Bima," panggil Ronald keesokan paginya di ruang kerjanya yang megah. "Saya ingin kamu menemukan Andre, dan siapkan posisi sebagai asisten pribadi saya." Bima tampak terkejut. "Tapi Pak, latar belakangnya, dia tidak berpengalaman sama sekali. Bahkan untuk standar karyawan junior pun. Pengalaman bisa diajarkan, Bima," potong Ronald dengan tegas. "Tapi integritas dan ketulusan hati, itu bawaan dari sananya. Saya sudah lama mencari seseorang yang tidak terpengaruh oleh materi, yang masih percaya pada kebaikan tanpa pamrih. Tapi mengapa tidak langsung Bapak panggil? Mengapa harus menunggu?" Ronald menghela napas, memandangi foto istrinya lagi. Ratna selalu bilang, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang langsung diberi segalanya, tapi yang melalui proses perjuangan. Saya ingin melihat seberapa tangguh dia. Saya ingin memastikan bahwa kebaikan yang dilakukannya bukanlah kebetulan semata. Itulah sebabnya Ronald memerintahkan tim HR untuk memanggil Andre untuk wawancara, tapi kemudian menolaknya. Sebuah ujian kesabaran dan ketabahan. Dan seperti yang telah diperkirakannya, Andre tidak menyerah. Pemuda itu terus berjuang, terus bertahan meski ditolak di mana-mana. Malam ini dia tidur dengan perut kenyang berkat temannya, gumam Ronald sambil membaca laporan harian tentang Andre. Tapi besok, lusa, dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan lagi. Bima menggeleng-geleng kepala. "Saya tidak mengerti, Pak. Jika Bapak ingin membantunya, mengapa tidak langsung saja?" "Karena saya tidak ingin membantu dia, Bima. Saya ingin mengubah hidupnya. Dan untuk mengubah hidup seseorang, kita perlu mempersiapkan karakternya terlebih dahulu, bukan hanya memberinya kesempatan." Ronald menutup berkas laporan tentang Andre, hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan, harapan. Mungkin, melalui pemuda ini,
ia bisa menemukan kembali makna dari semua kesuksesan yang telah ia raih. Mungkin, inilah cara Ratna mengirimkan pesan dari surga, bahwa kebaikan sejati masih ada, dan itu pantas untuk diperjuangkan. 2 bulan telah berlalu sejak penolakan dari grup Wijaya, dan kehidupan Andre bagai roda yang terus berputar di tempat. Pekerjaan serabutan masih menjadi nafasnya, sementara kuliahnya semakin terancam oleh tunggakan biaya yang terus menumpuk. Suatu pagi, saat Andre sedang mencuci mobil di tempat kerjanya yang biasa, teleponnya berdering. Dengan tangan masih basah, ia mengangkatnya. "Halo, Andre? Ini dari PT Sentra Multiarta. Kami menerima lamaran Anda untuk posisi administrasi dan ingin mengundang Anda untuk wawancara hari ini pukul 2 siang. Jantung Andre berdetak kencang. Perusahaan ini tidak sebesar grup Wijaya, tapi setidaknya adalah perusahaan yang stabil dengan reputasi baik. Hari ini? Iya, saya bisa. Terima kasih banyak." Bosnya di tempat cuci mobil jelas tidak senang ketika Andre meminta izin cuti mendadak. "Lagi-lagi urusan kampus? Andre, kalau lo sering-sering gini, gue harus cari pengganti lo," hardiknya. "Maaf, Pak. Ini penting sekali. Saya janji besok kerja lembur," janji Andre sambil buru-buru mengganti baju. Dengan sisa uang yang ia tabung, Andre menyewa taksi online menuju kawasan perkantoran elit. Kali ini, ia tidak ingin terlambat atau tampak lusuh. Gedung PT Sentra Multiarta tidak semegah gedung Wijaya, tapi tetap mengesankan dengan lobi yang bersih dan ber-AC. Saat menunggu di area lobi, Andre mempraktikkan kembali jawaban untuk pertanyaan wawancara yang mungkin diajukan. Matanya secara tidak sengaja menjelajahi sekeliling ruangan, dan itulah saat ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di seberang lobi, dekat lift eksklusif, berdiri seorang pria tua dengan setelan jas biru tua yang tampak sangat mahal. Rambutnya yang biasanya acak-acakan kini tertata rapi, wajahnya yang keriput terlihat bersih dan segar, tapi Andre tidak mungkin salah. Itu adalah kakek pengemis yang ia beri uang Rp10.000 3 bulan lalu. Tidak mungkin, batinnya, matanya membelalak tak percaya. Sang kakek tampak sedang berbicara dengan beberapa orang yang mengenakan ID card perusahaan. Yang membuat Andre semakin bingung. Semua orang itu bersikap sangat hormat, bahkan sedikit membungkuk saat berbicara dengan sang kakek. "Siapa sebenarnya dia?" gumam Andre dalam hati. Tiba-tiba, sang kakek menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu. Andre merasa seperti deer in the headlights, tidak bisa bergerak atau memalingkan pandangan. Yang lebih mengejutkannya, sang kakek tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, memanggil Andre mendekat. "Andre, benar kan? Sudah saya tunggu," ujar pria tua itu saat Andre mendekat dengan langkah gamang. Bapak siapa?" "Saya kenal Bapak?" tanya Andre, suaranya bergetar. Ronald Wijaya tersenyum lebih lebar. "Saya Ronald Wijaya. 3 bulan yang lalu, di perempatan lampu merah dekat pasar, kamu memberikan satu-satunya uang yang kamu miliki untuk seorang kakek pengemis. Itu adalah saya." Andre merasa kakinya hampir lunglai. Ronald Wijaya? Sang konglomerat pemilik grup Wijaya? Itu mustahil. Tapi, mengapa? Adalah satu-satunya kata yang bisa Andre ucapkan. Mata Ronald berbinar. "Mari kita bicara di tempat yang lebih privat." Ia menoleh kepada asistennya. "Bima, tolong antar tamu kita ke ruang rapat eksekutif lantai 35. Saat mereka berjalan menuju lift eksklusif, Andre masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Lift yang mereka tumpangi terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang semakin mengecil saat mereka naik. Andre merasa seperti dalam mimpi. Ruang rapat eksekutif ternyata lebih mewah dari yang bisa dibayangkan Andre. Kursi kulit, meja kayu mahoni berukir, dan pemandangan kota dari ketinggian 35 lantai. "Duduklah, Andre," kata Ronald dengan ramah. "Saya tahu kamu pasti sangat bingung." Andre duduk, tangannya masih gemetar. "Jadi, wawancara kerja saya di grup Wijaya sebulan lalu adalah bagian dari proses yang saya rancang," akui Ronald. "Saya perlu memastikan bahwa kebaikanmu bukanlah kebetulan semata. Saya ingin melihat bagaimana kamu menghadapi penolakan. Apakah kamu akan menyerah atau terus berjuang?" Anda menguji saya?" Suara Andre terdengar sedikit tersinggung. "Bukan menguji, Andre.
Tapi mempersiapkan, jawab Ronald dengan bijak. Karakter seperti milikmu adalah permata mentah yang perlu diasah. Pengalaman ditolak, berjuang, bertahan dalam kesulitan, semua itu adalah bagian dari proses pengasahan. Ronald kemudian menceritakan tentang istrinya yang telah meninggal, tentang kekosongan yang ia rasakan, dan eksperimennya mencari ketulusan di kota besar ini. Dari ratusan orang yang lewat, hanya kamu yang memberikan segalanya tanpa pamrih. Kamu bahkan tidak tahu siapa saya, tapi kamu tetap memberi. Andre terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Ini seperti cerita dongeng, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi mengapa sekarang? Mengapa Anda menampakkan diri sekarang? Tanya Andre penasaran. Karena kamu telah membuktikan ketangguhanmu, nak, jawab Ronald. Kamu tidak menyerah setelah ditolak. Kamu terus berjuang, terus bertahan. Itulah kualitas yang saya cari. Saat itulah Andre teringat sesuatu. Tunggu, saya ada wawancara di PT Sentra Multiarta jam 2 siang ini. Ronald terkekeh. PT Sentra Multiarta adalah anak perusahaan kami. Panggilan wawancara itu adalah cara untuk membuatmu datang ke sini tanpa curiga. Andre menggeleng-geleng kepala, campur aduk antara terkejut, lega, dan sedikit marah karena telah dimanipulasi. Tapi di balik semua itu, ada harapan yang mulai bersinar di hatinya. Harapan bahwa mungkin, akhirnya, nasibnya akan berubah. Jadi, apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya, Pak? Tanya Andre akhirnya. Ronald menyeringai. Matanya berbinar-binar. Saya ingin menawarkanmu posisi sebagai asisten pribadi saya. Gajinya tentu akan lebih dari cukup untukmu dan kuliahmu. Dan yang terpenting, saya akan membimbingmu secara personal. Di saat yang sama, di lantai bawah, Bima sedang berbicara dengan manajer HR PT Sentra Multiarta. Batalkan wawancara untuk posisi administrasi. Kandidatnya sudah diambil langsung oleh Pak Ronald untuk posisi yang lebih tinggi. Sementara itu, Andre masih duduk terpana di ruang rapat mewah, tidak menyadari bahwa hidupnya sedang berubah selamanya dalam satu hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Udara di ruang rapat eksekutif terasa begitu dingin, baik karena AC sentral yang bekerja maksimal maupun karena situasi yang sedang Andre hadapi. Dia duduk di hadapan Ronald Wijaya, pria yang 3 bulan lalu ia lihat sebagai seorang kakek pengemis yang memelas, namun kini duduk di hadapannya dengan aura kekuasaan dan kewibawaan yang tak terbantahkan. Andre merasa seperti berada dalam pusaran realitas yang saling bertolak belakang. Jadi, biarkan saya menyimpulkan, kata Andre perlahan, mencoba menjernihkan pikirannya yang kacau. Anda, Ronald Wijaya, konglomerat terkaya di kota ini, menyamar menjadi pengemis untuk mencari ketulusan. Ronald mengangguk. Senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Kedengarannya gila, bukan? Tapi kematian istri saya membuat saya mempertanyakan banyak hal. Uang bisa membeli banyak hal, Andre, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Andre menghela napas dalam-dalam. Dan Anda sengaja membuat saya ditolak di wawancara kerja sebulan yang lalu? Hanya untuk menguji reaksi saya? Bukan sekadar menguji, sanggah Ronald sambil bersandar di kursi kulitnya yang mewah. Saya ingin melihat ketahananmu. Lihat, dalam 2 bulan terakhir, kamu telah melamar ke 27 perusahaan, ditolak oleh 25 di antaranya, dan 2 lainnya bahkan tidak membalas. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu tetap bekerja serabutan sambil menyelesaikan kuliah. Itu yang saya cari, ketekunan dan komitmen. Mendengar Ronald menyebutkan angka yang begitu spesifik tentang usahanya mencari kerja, Andre merasa sekaligus terkesan dan sedikit terganggu. Anda memantau saya. Setiap langkahmu, akui Ronald tanpa rasa bersalah. Sejak kamu memberikan uang 10.000 itu, saya ingin memastikan bahwa kebaikanmu bukanlah aksi satu kali. Dan kamu telah membuktikan diri berkali-kali. Ronald kemudian mengambil remote dan menyalakan layar datar besar di dinding. Tampillah presentasi tentang posisi yang ia tawarkan. Sebagai asisten pribadi saya, kamu akan belajar langsung dari saya. Kamu akan menghadiri rapat-rapat penting, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, dan tentu saja, mengerjakan tugas-tugas administratif yang diperlukan. Layar kemudian menunjukkan struktur gaji dan benefit. Andre hampir tersedak melihat angkanya.
Gaji pokoknya saja 5 kali lipat dari yang ia harapkan dari pekerjaan pertamanya. Ini terlalu banyak, bantah Andre. Matanya masih terpaku pada angka-angka di layar. Bagi saya, nilainya sepadan dengan integritasmu, jawab Ronald. Tapi ini bukan hanya tentang uang. Saya akan menjadi mentormu. Saya akan mengajarmu segala hal yang saya ketahui tentang bisnis, tentang kehidupan. Pada dasarnya, saya menawarkan kamu jalan cepat untuk sukses, dengan syarat kamu mau bekerja keras dan belajar. Andre berdiri dan berjalan mendekati jendela kaca yang menghadap ke kota. Dari ketinggian 35 lantai, orang-orang dan kendaraan di bawah terlihat seperti mainan. Pikirannya melayang kepada ibunya, kepada perjuangannya selama ini, kepada malam-malam ia harus tidur dengan perut keroncongan. Berikan saya satu alasan mengapa saya harus menerima tawaran ini, kata Andre tanpa menoleh. Ronald berdiri dan menghampirinya. Karena ini bukan tentang charity. Ini tentang investasi. Saya berinvestasi pada karaktermu. Dan kamu berinvestasi pada masa depanmu. Kita saling membutuhkan. Dan jika saya gagal, jika saya tidak memenuhi harapan Anda, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang tidak bisa saya toleransi adalah ketidakjujuran dan pengkhianatan. Selama kamu jujur dan berusaha maksimal, saya akan mendukungmu sepenuhnya. Andre kembali ke kursinya, wajahnya serius. Ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya, Pak. Silakan. Jika Anda begitu menghargai integritas, mengapa semua sandiwara ini? Mengapa tidak langsung menawari saya pekerjaan sejak awal? Ronald terkekeh. Pertanyaan yang bagus. Ia berjalan mendekati Andre dan menatapnya langsung. Karena saya ingin memastikan bahwa kamu mau menerima tawaran ini karena menghargai kesempatannya, bukan karena kasihan pada kakek pengemis itu. Dan yang terpenting, ia berhenti sejenak. Saya perlu memastikan bahwa kamu datang ke sini karena kualifikasimu sendiri, bukan karena koneksi atau keberuntungan. Saat itulah Andre memahami kedalaman pemikiran pria tua ini. Ini bukan sekadar memberi pekerjaan kepada orang miskin. Ini tentang menemukan dan membentuk penerus yang tepat. Jam kerja bagaimana? Saya masih harus menyelesaikan kuliah. Kamu akan memiliki fleksibilitas. Kamu bisa mengatur jadwal kuliah dan kerja. Bahkan, Ronald tersenyum, perusahaan akan membiayai sisa kuliahmu. Anggap saja sebagai bonus penanda tanganan. Air mata mulai menggenang di mata Andre. Ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Semua perjuangannya, semua kesulitan yang ia hadapi, seakan terbayarkan dalam satu percakapan ini. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Katakannya, dan bersiaplah untuk bekerja keras. Karena ini bukan akhir perjalananmu, Andre. Ini baru awalnya. Andre menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya. Ya, Pak Wijaya. Saya terima tawaran Anda. Dan saya berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ronald menjabat tangan Andre erat-erat. Selamat bergabung, Andre. Besok kamu mulai training. Dan panggil saya Ronald saja. Kita akan bekerja sangat dekat. Saat Andre keluar dari gedung itu, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Langit terlihat lebih biru, udara terasa lebih segar. Di sakunya sekarang ada kartu akses ke gedung Wijaya, kontrak kerja sementara, dan janji untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi di balik semua kegembiraan itu, ada satu pertanyaan yang masih mengusik pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk dunia baru yang akan ia masuki? Dunia di mana integritasnya akan diuji dengan cara yang sama sekali berbeda? Hari pertama Andre bekerja di grup Wijaya dimulai dengan gemilang sekaligus mencemaskan. Setelah melewati proses security yang ketat dengan kartu akses barunya, ia diantar oleh resepsionis menuju lantai 34. Lantai yang khusus diperuntukkan bagi tim direksi dan staf eksekutif. Lift yang ia tumpangi kali ini terasa berbeda. Bukan lagi lift biasa untuk pengunjung, melainkan lift eksklusif berlapis kayu mahoni dengan panel kontrol yang hanya bisa diakses oleh kartu tertentu. Selamat pagi, Andre. Saya Sari, asisten kedua Pak Ronald. Seorang wanita dengan setelan bisnis biru tua menyambutnya begitu lift terbuka. Saya yang akan membimbingmu hari pertama. Selamat pagi, balas Andre,
Berusaha tidak terlihat terlalu terkesima dengan lingkungan barunya. Koridor yang ia lalui hening dan berlapis karpet tebal, berbeda dengan suasana bising di lantai-lantai bawah. Ruang kerjanya ternyata adalah sebuah kantor kecil yang terletak tepat bersebelahan dengan ruangan Ronald. Meski disebut kecil, ukurannya 3 kali lebih besar dari kamar kosnya, dilengkapi dengan meja kayu solid, kursi ergonomis mahal, komputer terbaru, dan yang paling membuatnya terkesima, sebuah jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan langsung ke pusat kota. Benar ini kantor saya? Tanya Andre tak percaya. Sari tersenyum memahami. Iya, Pak Ronald yang memilihkannya sendiri. Katanya, kamu perlu ruang dengan pemandangan yang menginspirasi. Tak lama setelah ia mulai mengenali lingkungan barunya, interkom di meja berdering. Andre, bisa masuk ruangan saya? Suara Ronald terdengar jelas. Pertemuan pagi itu menjadi pengalaman yang membuka mata Andre tentang betapa berbedanya dunia yang ia masuki sekarang. Andre, ini Bima. Ronald memperkenalkan seorang pria parubaya yang telah berdiri di sampingnya. Dia asisten pribadi saya yang sudah menemani saya selama 10 tahun. Bima, ini Andre yang sudah saya ceritakan. Selamat pagi. Sapa Bima dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Jabat tangan yang ia berikan terasa kaku. Senang akhirnya bisa bekerja sama dengan Anda. Ronald kemudian langsung memulai briefing. Hari ini ada 3 agenda penting. Pertama, rapat direksi pukul 10. Kedua, lunch meeting dengan investor Singapura. Ketiga, kunjungan ke pabrik di Cikarang sore hari. Andre, saya ingin kamu mendampingi saya di semua agenda ini. Tapi, Pak, saya belum paham sama sekali tentang. Itu sebabnya kamu akan belajar, potong Ronald. Bima akan membagikan dokumen-dokumen yang perlu kamu baca sebelum setiap agenda. Pelajari, buat catatan, dan observasi. Untuk minggu-minggu awal, tugasmu adalah mendengarkan dan belajar. Sepanjang hari, Andre seperti diseret masuk ke dalam pusaran dunia bisnis berkecepatan tinggi. Rapat direksi yang ia hadiri membuatnya merasa seperti sedang menonton film. Para direktur dengan percaya diri mempresentasikan laporan dan strategi, sementara Ronald duduk di kepala meja, sesekali menyela dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuat beberapa direktur tampak gugup. Saat lunch meeting, Andre duduk diam sambil memperhatikan bagaimana Ronald dengan lancar beralih dari bahasa Indonesia ke Inggris, dari pembicaraan tentang angka-angka ke obrolan ringan tentang keluarga. Ini adalah seni berelasi yang sama sekali asing baginya. Di perjalanan menuju Cikarang dengan mobil Mercedes kelas S yang mewah, Ronald akhirnya membuka kesempatan untuk bertanya. Jadi, bagaimana hari pertamamu sejauh ini? Tanyanya sambil memandangi Andre dari kursi belakang. Sejujurnya, saya merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari akuarium kecil dan dilempar ke samudera, jawab Andre jujur. Semuanya sangat overwhelming. Ronald terkekeh. Itu reaksi yang normal. Tapi ingat, semua orang yang duduk di rapat tadi juga pernah merasakan hal yang sama pada awalnya. Bedanya, mereka mungkin memulai dari posisi yang lebih rendah, dengan mentor yang tidak seketat saya. Saat mereka tiba di pabrik, Andre disambut oleh pemandangan yang sama sekali berbeda. Mesin-mesin raksasa, pekerja yang bergerak cepat, dan suara bising yang konstan. Ronald mengajaknya berkeliling, memperkenalkannya kepada manajer pabrik dan beberapa supervisor. Ini Andre, asisten pribadi baru saya. Demikian Ronald memperkenalkannya kepada setiap orang. Saat mereka berjalan menyusuri area produksi, seorang supervisor senior yang tampaknya sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan itu mendekati Andre saat Ronald sedang berbicara dengan manajer pabrik. Jadi kamu anak baru yang langsung jadi asisten direktur? Tanyanya dengan nada sedikit sinis. Lulusan universitas mana? Universitas negeri, jawab Andre. Saya belum lulus sebenarnya, masih semester akhir. Si supervisor menyeringai. Ah, berarti ada koneksi khusus nih. Biasalah, yang penting punya jalur. Andre merasa tersinggung, tapi ia memilih untuk tidak membalas. Ia ingat nasihat Ronald. Minggu-minggu pertama, diam dan observasi. Sepulang dari pabrik, dalam perjalanan kembali ke kantor, Andre memberanikan diri bertanya pada Ronald. Pak, apakah semua orang akan selalu memandang saya seperti itu? Seorang yang dapat posisi karena keberuntungan. Ronald memandangnya dengan serius.
Mereka akan memandangmu seperti itu sampai kamu membuktikan sebaliknya. Dunia korporat penuh dengan prasangka, Andre. Beberapa akan iri padamu karena kamu langsung mendapatkan posisi yang mereka perjuangan bertahun-tahun untuk mencapainya. Tugasmu adalah membungkam mereka dengan kinerja dan integritas. Saat Andre akhirnya pulang ke kosnya yang sempit malam itu, kepalanya penuh dengan informasi baru dan tubuhnya lelah. Tapi ada api semangat yang membara dalam dirinya. Ia membuka laptopnya dan mulai membuat catatan tentang semua yang ia pelajari hari ini. Istilah-istilah bisnis, nama-nama orang penting, prosedur yang ia amati. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku, tulisnya di jurnalnya. Aku mungkin datang dari bawah, tapi aku tidak akan selamanya berada di bawah. Aku akan belajar, akan membuktikan diri, dan akan menunjukkan bahwa integritas dan kerja keras memang berarti sesuatu. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Ronald Wijaya tersenyum sambil membaca laporan singkat dari Sari tentang hari pertama Andre. Dia bertahan lebih baik dari yang saya kira, gumamnya pada diri sendiri. Minggu depan akan lebih menantang lagi. Nak, bersiaplah. Minggu-minggu berikutnya bagi Andre di grup Wijaya ibarat pelatihan militer yang intensif. Setiap pagi pukul 6.30 ia sudah harus tiba di kantor, menyiapkan briefing pagi untuk Ronald. Hari-harinya diisi dengan rapat, analisis laporan, perjalanan bisnis, dan yang paling menantang, mempelajari dinamika politik kantor yang rumit. Meski Ronald sangat mendukung, Andre bisa merasakan semakin banyak mata yang mengawasinya dengan skeptis, dan di antara semua itu, sorotan paling tajam datang dari Bima. Suatu pagi, Andre datang lebih awal seperti biasa. Ia berencana menyelesaikan analisis laporan kuartalan yang diminta Ronald sebelum rapat pukul 9. Saat membuka komputernya, ia menemukan folder laporannya kosong. Aneh, saya yakin sudah menyimpannya semalam, gumamnya kebingungan. Ia segera menghubungi IT Support. Setelah pemeriksaan singkat, teknisi IT mengkonfirmasi tidak ada masalah sistem. File Anda mungkin terhapus secara manual, Pak Andre. Saat Andre sedang panik mencari backup, Bima muncul di pintu kantornya dengan segelas kopi di tangan. Ada masalah, Andre. Laporan untuk Pak Ronald hilang. Padahal saya sudah kerja sampai larut malam menyelesaikannya. Bima menggeleng simpatik. Wah, harus lebih hati-hati, Andre. Di dunia ini, kesalahan kecil seperti itu bisa berdampak besar. Untung saja Pak Ronald punya toleransi untuk karyawan baru. Tapi Andre curiga. Ia ingat semalam, saat ia pulang terakhir, hanya Bima yang masih ada di lantai eksekutif. Rapat pagi itu berjalan buruk bagi Andre. Tanpa laporannya, ia tampak tidak siap di depan Ronald dan para direktur lainnya. Andre, saya kagum dengan kerja kerasmu, tapi untuk posisimu, kesiapan adalah segalanya, tegur Ronald dengan nada kecewa. Saya minta maaf, Pak, ini tidak akan terulang. Sore harinya, saat Andre sedang mencoba menyusun ulang laporannya, Sari mengetuk pintu kantornya. Ada waktu sebentar. Tentu, silakan masuk. Sari menutup pintu rapat-rapat. Andre, saya perhatikan beberapa kecelakaan kecil sering terjadi padamu akhir-akhir ini. File hilang, janji meeting tertukar, dokumen salah tempat. Andre menghela napas. Saya tahu. Mungkin saya memang belum cukup kompeten untuk posisi ini. Bukan itu maksud saya. Sari menurunkan suaranya. Saya sudah bekerja di sini cukup lama. Pola seperti ini tidak wajar. Terutama karena selalu terjadi pada tugas-tugas penting yang langsung berhubungan dengan Pak Ronald. Mata Andre menyipit. Apa yang ingin kamu katakan, Sari? Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi berhati-hatilah dengan Bima. Dia tidak senang dengan kehadiranmu. Anda pikir Bima yang melakukan ini? Sari mengangkat bahu. Dia sudah menjadi asisten Pak Ronald selama 10 tahun. Tiba-tiba datang seorang pemuda tanpa pengalaman yang langsung menjadi asisten pribadi juga. Wajar jika dia merasa terancam. Beberapa hari kemudian, konflik semakin memanas. Ronald meminta Andre dan Bima bersama-sama mempersiapkan presentasi penting untuk investor Jepang. Mereka berdua diberi tugas yang saling melengkapi. Bima mengumpulkan data finansial, Andre menyusun analisis pasar. Hari presentasi tiba.
Saat Ronald membuka file presentasi di depan investor, bagian analisis pasar yang menjadi tanggung jawab Andre ternyata berantakan. Grafik tidak sesuai, data salah, bahkan ada beberapa slide yang masih dalam bentuk draft. "Maaf, ada masalah teknis," kata Ronald melalui greeted text sambil mencoba menutupi kesalahan. Presentasi itu tetap berjalan, tapi kredibilitas Andre jelas tercoreng. Usai acara, Ronald memanggil Andre ke ruangannya. "Andre, ini sudah kedua kalinya. Apa yang terjadi?" tanya Ronald, wajahnya masam. "Pak, saya sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Saya bahkan mengirim draft final ke Bima untuk diintegrasikan dengan bagiannya." Ronald memanggil Bima. "Bima, Andre bilang dia sudah memberikan draft final padamu." Bima tampak tenang. "Maaf, Pak. Andre memang memberikan draft, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Saya sudah mengingatkannya, tapi mungkin karena dia masih baru, belum paham standar yang Bapak harapkan." Andre merasa darahnya mendidih. "Itu tidak benar. Draft yang saya kirim sudah lengkap dan rapi." "Sudah, cukup," hardik Ronald. "Andre, saya memberikan kesempatan ini karena saya percaya padamu. Tapi kepercayaan harus dibuktikan dengan konsistensi. Pulanglah hari ini, pikirkan baik-baik apakah kamu sanggup memikul tanggung jawab ini." Dengan perasaan hancur, Andre kembali ke kantornya. Ia duduk terpaku, memandangi kota di balik jendela. Mungkin memang ia tidak cocok untuk dunia ini. Mungkin lebih baik ia mengundurkan diri. Saat ia sedang mempertimbangkan surat pengunduran diri, Sari kembali muncul dengan segelas coklat panas. "Jangan menyerah," katanya tanpa pendahuluan. "Saya tahu apa yang terjadi. Bima sengaja merusak presentasimu. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya?" Ronald jelas lebih percaya padanya. Sari tersenyum misterius. "Percayalah, kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Yang penting kamu tetap jujur dan terus berusaha. Jangan biarkan orang seperti Bima mengusirmu." Kata-kata Sari menyentuh hati Andre. Ia teringat perjuangannya selama ini, bagaimana ia tidak pernah menyerah meski dalam kondisi paling sulit. Mengapa sekarang ia justru ingin lari? "Kamu benar, Sari. Saya tidak akan menyerah. Saya akan bekerja lebih keras lagi, dan suatu hari nanti, kebenaran akan terbuka." Sementara itu, di ruangannya sendiri, Bima sedang menelepon seseorang. "Tenang saja. Dia tidak akan bertahan lama. Saya akan pastikan dia keluar dalam waktu dekat." Tapi yang tidak disadari Bima, setiap langkahnya mulai diawasi lebih ketat, bukan oleh Ronald, tapi oleh Sari yang diam-diam telah menjadi sekutu terpercaya Andre dalam pertempuran diam-diam di lantai eksekutif Grup Wijaya. Kehidupan Andre di Grup Wijaya berubah menjadi medan perang yang sunyi. Setiap pagi, ia tiba lebih awal, memeriksa setiap detail pekerjaannya, membuat backup berlapis, dan mendokumentasikan setiap komunikasi. Kini ia menyadari bahwa naivitasnya bisa menjadi senjata makan tuan dalam lingkungan kompetitif ini. Suatu Senin pagi, Ronald memanggil Andre ke ruangannya. Wajahnya tampak serius. "Andre, saya punya tugas penting untukmu. Kita akan melakukan akuisisi terhadap PT Sentosa Jaya, dan saya butuh analisis mendalam tentang kondisi keuangan mereka dalam 3 hari. Ini adalah proyek independen pertamanya, tanda kepercayaan yang besar dari Ronald." Andre mengerahkan seluruh kemampuannya, bekerja lembur hingga larut malam, memastikan setiap data akurat dan setiap analisis tajam. Pada hari ketiga, tepat sebelum deadline, Andre menyelesaikan laporan setebal 50 halaman itu. Dengan perasaan lega, ia mencetak 2 kopi, satu untuk Ronald dan satu arsip pribadi, lalu menyimpan file digital di 3 lokasi berbeda, komputer kantor, cloud storage, dan flash drive. "Laporan untuk akuisisi PT Sentosa Jaya, Pak," kata Andre saat menyerahkan dokumen kepada Ronald esok paginya. Ronald menerima laporan itu dengan senyum. "Bagus. Saya akan pelajari siang ini, dan kita akan bahas besok pagi." Keesokan harinya, Andre masuk dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Ini adalah momen kebenaran. Hasil kerja kerasnya selama 3 hari akan diuji. Pukul 10, interkom di meja Andre berdering. Suara Ronald terdengar dingin. "Andre, masuk ke ruangan saya. Sekarang." Saat Andre masuk,
Ia melihat Ronald duduk di belakang mejanya dengan wajah merah padam. Laporannya terbuka di depan, dengan coretan merah di mana-mana. "Bisa kamu jelaskan ini?" hardik Ronald, melemparkan laporan itu ke arah Andre. Data keuangan tidak konsisten, analisis dangkal, bahkan ada bagian yang hanya berisi bullet point tanpa penjelasan. Ini sama sekali tidak memenuhi standar. Andre terpana. "Tapi itu tidak mungkin, Pak. Saya sudah memeriksa." "Jangan cari-cari alasan," potong Ronald. "Saya memberikan kepercayaan ini padamu, dan kamu mengecewakan saya. Karena laporan yang ceroboh ini, kita bisa kehilangan kesempatan akuisisi yang sudah saya persiapkan selama berbulan-bulan." Dari sudut ruangan, Andre melihat Bima berdiri dengan ekspresi netral, tapi matanya menyiratkan kemenangan. "Pak, saya punya backup laporan asli," kata Andre mencoba membela diri. "Mungkin ada kesalahan saat printing atau..." "Cukup," bentak Ronald. "Kamu diskors sampai further notice. Pulang dan pertimbangkan kembali masa depanmu di perusahaan ini." Dengan hati hancur, Andre kembali ke kantornya. Ia segera membuka komputer untuk menunjukkan bukti, tapi yang ia temukan membuat darahnya membeku. File laporan aslinya telah berubah, berisi versi yang sama dengan yang dicetak. Cloud storage-nya juga menunjukkan file yang sama. Bahkan flash drive-nya pun telah diubah. Seseorang dengan sengaja merusak semua salinan. Gumamnya ngeri. Saat ia sedang dalam kepanikan, Sari masuk dengan wajah cemas. "Saya dengar kamu diskors. Apa yang terjadi?" "Semua salinan laporannya dirusak, Sari. Seseorang mengakses sistem saya dan mengganti semua file." Sari berpikir sejenak. "Komputer kantor kita memiliki sistem auto backup setiap jam. It mungkin masih memiliki salinan sebelum file diubah." Mereka berdua segera menuju departemen IT. Setelah menjelaskan situasi, kepala IT setuju untuk membantu. Sayangnya, backup sistem hanya bisa diakses dengan persetujuan level direktur, jelasnya. Artinya, mereka butuh izin Ronald, yang jelas tidak akan diberikan dalam kondisi seperti ini. Malam itu, Andre duduk sendirian di kantornya yang gelap. Ia memandangi lampu kota yang berkelap-kelip, merasa seperti sedang dalam mimpi buruk. Tiba-tiba, matanya tertuju pada printer high-end di sudut ruangan, printer yang memiliki fitur memory card internal. Dengan jantung berdebar, Andre menyalakan printer dan mengakses menu history. Dan di sana, tercetak jelas, pukul 18.23, 3 hari lalu, saat ia mencetak laporan asli, file yang tercetak adalah versi lengkap dan rapi. Pukul 5.30 pagi berikutnya, sebelum ia masuk, file yang sama dicetak lagi, tapi kali ini dalam versi yang berantakan. "Seseorang datang pagi-pagi dan mencetak versi rusak untuk mengganti laporan asli saya," seru Andre pada diri sendiri. Ia segera memotret bukti di printer dengan ponselnya. Tapi ini masih tidak cukup. Siapa yang melakukan itu? Keesokan paginya, Andre menemui Sari dengan penemuan barunya. "Printer di kantor saya menyimpan histori. Tapi kita butuh bukti siapa yang mengakses kantor saya pagi itu." Sari tersenyum. "Security lock. Setiap orang yang masuk ke lantai eksekutif setelah jam kerja tercatat di sistem." Mereka berdua menghadap kepala security. Awalnya sang kepala security enggan membantu. Tapi setelah Sari menjelaskan betapa seriusnya situasi ini, ia akhirnya setuju. Data log menunjukkan bahwa pada pagi hari yang dimaksud, hanya 3 orang yang mengakses lantai eksekutif sebelum jam kerja. Petugas kebersihan, Bima, dan, yang mengejutkan, seorang tamu dari PT Sentosa Jaya, perusahaan yang sedang dia kuisisi. "Tamu dari Sentosa Jaya? Mengapa?" gumam Andre bingung. "Wait," kata Sari tiba-tiba. "Bima, saya ingat dia punya hubungan dekat dengan manajemen Sentosa Jaya. Dulu sebelum kamu datang, dia yang menangani komunikasi dengan mereka." Puzzle mulai tersusun. Andre dan Sari mengumpulkan semua bukti, log security, history printer, dan catatan komunikasi yang menunjukkan Bima beberapa kali bertemu dengan perwakilan Sentosa Jaya tanpa sepengetahuan Ronald. Dengan jantung berdebar, Andre meminta bertemu Ronald lagi. "Pak, saya tahu Bapak marah, tapi saya mohon Bapak mendengarkan saya sekali saja," pinta Andre saat berdiri di ruangan Ronald. Ronald masih tampak kesal. "Saya tidak punya waktu untuk..."
Saya punya bukti bahwa laporan saya dirusak secara sengaja, dan ada kemungkinan konspirasi dengan pihak Sentosa Jaya. Perkataan itu membuat Ronald terdiam. Apa? Andre menyajikan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Wajah Ronald semakin keruh saat ia melihat log security dan history printer. Panggil Bima, perintah Ronald pada asistennya. Saat Bima masuk, Ronald menunjukkan semua bukti. Wajah Bima berubah pucat. Bima, apa kamu punya penjelasan? Tanya Ronald dengan suara rendah namun berwibawa. Bima terdiam lama, lalu akhirnya mengaku. Mereka menawarkan saya posisi direktur jika akuisisi ini gagal. Perusahaan mereka akan diambil alih kompetitor dengan harga lebih tinggi jika akuisisi kita batal. Ronald menghela napas panjang. Wajahnya tampak kecewa dan lelah. Bima, kita sudah bekerja sama 10 tahun. Saya percaya padamu. Saya minta maaf, Pak. Saya membuat kesalahan. Andre, Ronald menoleh ke Andre. Saya minta maaf telah meragukanmu. Kamu tidak hanya membuktikan kompetensimu, tapi juga integritasmu untuk mencari kebenaran. Bima akhirnya mengundurkan diri hari itu juga. Dan Andre tidak hanya mendapatkan kembali posisinya, tapi juga kepercayaan penuh dari Ronald. Mulai besok, kamu akan mengambil alih semua tanggung jawab Bima, kata Ronald. Kamu sudah membuktikan diri layak untuk itu. Malam itu, Andre pulang dengan perasaan menang, tapi juga sedih. Ia belajar pelajaran berharga tentang betapa rumitnya dunia yang ia masuki. Tapi satu hal yang ia pegang teguh, integritas memang mahal harganya, tapi nilainya tak tergantikan. Kenaikan jabatan Andre yang begitu cepat menjadi buah bibir di lingkungan kerjanya, namun juga menciptakan jarak yang tak terduga dengan kehidupan lamanya. Suatu Jumat sore, saat Andre sedang menyiapkan presentasi penting untuk Senin depan, teleponnya berdering. Di layar tertulis, adikku Rina. Kak Andre, sapa Rina, adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. Suaranya terdapat getar kegembiraan. Ibu bilang sekarang kakak kerja di perusahaan besar. Benar, kan? Andre tersenyum lebar. Iya, Rin. Di grup Wijaya. Wah, hebat banget. Pasti gajinya besar ya? Ibu bilang kita bisa perbaiki atap rumah yang bocor itu akhirnya. Perasaan bangga yang awalnya menyelimuti Andre tiba-tiba berganti dengan beban. Keluarganya di kampung sekarang punya ekspektasi tinggi padanya. Tentang itu, Rin, kakak masih harus menyesuaikan dulu. Gaji pertama masih sebulan lagi. Oh, nada Rina sedikit kecewa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kakak sudah dapat kerja bagus. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Andre mendapat pesan dari grup alumni SMA di aplikasi percakapan. Hei, denger-denger si Andre sekarang jadi orang penting nih. Tulis salah satu temannya. Wah, jangan lupa sama teman lama ya. Tambah yang lain. Lalu muncul pesan pribadi dari Anton, teman dekatnya semasa SMA. Bro, boleh minta tolong? Aku lagi butuh kerja nih. Bisa masukin ke perusahaan lo. Andre menghela napas. Aku belum punya wewenang untuk rekrutmen, Ton. Ah, masa sih? Katanya lo jadi asisten direktur utama? Masa gak bisa apa-apa? Tekanan dari keluarga dan teman-teman lama semakin menjadi ketika ayahnya menelepon minggu berikutnya. Nak, kabar bapak dengar kamu sukses sekarang, kata ayahnya dengan suara bangga. Rina butuh biaya untuk les kuliah, dan tagihan listrik kita sudah 3 bulan. Ayah, saya benar-benar memahami situasinya, Andre menjawab dengan hati berat. Tapi saya baru bekerja sebulan, dan banyak pengeluaran untuk menunjang pekerjaan di sini. Ah, tidak apa. Bapak ngerti. Tapi tolong diprioritaskan ya. Nak, keluarga kita sudah lama menunggu kejayaan seperti ini. Masalah tidak hanya datang dari luar. Di lingkungan kerjanya yang baru, Andre juga merasa seperti ikan di luar air. Suatu kali, ia tidak diundang ke acara informal rekan-rekan selevelnya. Maaf, Andre. Kami kira kamu tidak tertuar dengan acara kecil seperti ini, kata salah satu manajer saat Andre bertemu mereka di kantor keesokan harinya. Sari, yang telah menjadi sahabat dekatnya, memperhatikan perubahan pada Andre.
Suatu sore, ia mengajak Andre minum kopi di pantry. "Kamu kelihatan stres akhir-akhir ini. Ada masalah?" tanya Sari penuh perhatian. Andre menghela napas panjang. "Keluarga dan teman-teman lama saya. Mereka berpikir sekarang saya punya uang banyak dan bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Tapi kenyataannya, gaji saya masih cukup untuk hidup di Jakarta dan membayar sisa tunggakan kuliah." "Ah, klasik." Sari mengangguk pengertian. "Hal yang sama terjadi pada saya dulu. Begitu dianggap sukses, tiba-tiba semua orang mengira kita adalah solusi untuk semua masalah mereka. Bagaimana kamu mengatasinya?" "Kamu harus belajar menetapkan batasan, Andre. Bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu harus jujur tentang kemampuanmu. Dan yang paling penting," Sari menatapnya dalam-dalam, "kamu tidak boleh merasa bersalah karena memprioritaskan masa depanmu sendiri." Nasihat Sari terngiang-ngiang di pikiran Andre ketika malam itu ia video call dengan keluarganya. "Kak, kapan pulang?" "Aku kangen," tanya Rina. "Andre, tetangga kita Ibu Surti menawarkan Rina untuk les matematika. Tapi biayanya cukup mahal," tambah ibunya. Andre menarik napas dalam. "Ibu, Rina, saya harus jujur. Posisi saya sekarang memang bagus, tapi saya masih harus membiayai hidup di Jakarta yang mahal, dan masih ada utang kuliah yang harus dilunasi." Wajah ibu dan adiknya tampak kecewa, tapi Andre melanjutkan. "Saya janji, begitu kondisi keuangan saya sudah lebih stabil, saya akan bantu perbaiki rumah dan biayai les Rina. Tapi untuk sekarang, saya mohon pengertiannya." Diam sejenak di seberang telepon. Lalu ibunya tersenyum lemah. "Kami mengerti, Nak. Ibu bangga padamu. Kami bisa bertahan seperti biasa." Konflik berikutnya datang ketika teman-teman kos lamanya mengajak berkumpul. Saat Andre tiba di warung biasa mereka, suasana tiba-tiba menjadi canggung. "Wah, si Jet Set datang nih," sapa Fajar, tapi nada suaranya terdapat sedikit sinisme. "Sudah jadi orang gedongan, masih mau makan di warung kayak gini," tambah yang lain. Andre tersenyum dipaksakan. "Tempat ini kan enak. Kenapa harus ganti?" Sepanjang malam, percakapan terasa dipaksakan. Andre menyadari bahwa kesenjangan yang sekarang ada antara mereka bukan hanya finansial, tapi juga persepsi. Dalam perjalanan pulang, Fajar yang mengantarnya sampai depan kos berkata, "Maaf ya, kalau tadi agak aneh. Kami cuma kaget aja lo berubah cepat banget." "Anda tidak berubah, Far. Saya masih Andre yang sama." Fajar menghela napas. "Tapi keadaan lo sudah beda. Lo sekarang kerja di perusahaan bonafit, gaji pasti gede, hidup di dunia yang berbeda dengan kami. Andaikan begitu, kita tetaplah teman, bukan?" Fajar akhirnya tersenyum tulus. "Iya, tentu saja." Keesokan harinya di kantor, Andre berbagi perasaannya dengan Ronald saat mereka sedang menunggu rapat dimulai. "Konflik dengan masa lalu adalah hal yang wajar, Andre," kata Ronald dengan bijak. "Kesuksesan seringkali berarti tumbuh melampaui akarmu. Tapi ingat, yang terpenting adalah bagaimana kamu tetap setia pada nilai-nilai yang membentukmu." "Terkadang saya merasa bersalah, Pak. Seperti saya mengkhianati asal-usul saya." "Kamu tidak mengkhianati siapapun dengan menjadi lebih sukses. Justru, dengan menjadi yang terbaik yang kamu bisa, kamu menghormati perjuangan orang-orang yang telah mendukungmu sampai di sini." Petuah Ronald menyentuh hatinya. Malam itu, Andre menulis surat panjang untuk keluarganya, menjelaskan secara detail kondisi keuangannya saat ini, serta rencana ke depan untuk membantu mereka begitu ia sudah lebih mapan. Beberapa hari kemudian, balasan dari ibunya datang. "Nak, Ibu bangga padamu. Jangan pernah merasa terbebani oleh kami. Fokuslah pada pekerjaan dan studimu. Kami baik-baik saja di sini." Air mata Andre menetes membaca surat itu. Ia menyadari bahwa cinta keluarganya tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang ia berikan. Dan teman-teman sejatinya pun akan tetap mendukungnya, terlepas dari seberapa sukses dirinya nanti. Pelajaran ini berharga. Kesuksesan memang membawa konsekuensi, termasuk mengubah hubungan dengan orang-orang di masa lalu. Tapi integritas dan kejujuran akan selalu menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan akar-akarnya. Bulan-bulan bergulir,
dan tekanan di tempat kerja Andre semakin intensif. Sebagai asisten pribadi Ronald yang kini memegang tanggung jawab lebih besar, hari-harinya diisi dengan rapat yang beruntun, perjalanan bisnis mendadak, dan tenggat waktu yang mustahil. Di balik kesuksesan profesionalnya, sebuah badai diam-diam mengancam. Skripsinya yang telah tertunda setahun, kini berada di ujung tanduk. Suatu Senin pagi, Andre dikejutkan oleh telepon dari dosen pembimbingnya, Profesor Handoko. "Andre, ini sudah minggu ke-10 sejak terakhir kali kamu mengirimkan revisi. Kalau kamu tidak menyelesaikan bab 4 dan 5 dalam 2 minggu, saya tidak bisa menjamin kamu bisa lulus semester ini." Keringat dingin mengucur di pelipis Andre. "Maaf, Pak. Pekerjaan saya sedang sangat padat." "Semua mahasiswa saya bekerja, Andre," potong Profesor Handoko dengan nada tegas. "Tapi mereka bisa mengatur waktu. Kamu harus memilih. Fokus pada skripsimu atau pekerjaanmu. Tidak bisa setengah-setengah." Begitu telepon berakhir, Andre membuka kalendernya dengan gemetar. 2 minggu. Ia masih harus menyelesaikan analisis data untuk 2 bab terakhir, menulis kesimpulan, dan mempersiapkan presentasi. Sementara di kantor, ada 3 proyek besar yang harus diselesaikan dalam periode yang sama. "Ada masalah?" tanya Ronald yang tiba-tiba muncul di pintu kantornya. Andre terkejut. "Tidak, Pak. Hanya sedikit kewalahan." Ronald memperhatikannya dengan seksama. "Kamu terlihat lelah. Apakah ini tentang kuliahmu?" "Skripsi saya, Pak." Dosen pembimbing memberi ultimatum 2 minggu. "Ah," Ronald mengangguk paham. "Saya lupa kamu masih harus menyelesaikan studi. Tapi sayangnya, minggu depan kita ada roadshow ke 3 kota, dan kamu harus ikut." Jantung Andre berdebar kencang. 3 kota? Berapa lama? 5 hari. Itu artinya kamu akan kehilangan hampir 1 minggu dari 2 minggu yang kamu punya. Malam itu, Andre mencoba bekerja ganda. Setelah pulang kantor pukul 8 malam, ia membuka laptopnya dan berusaha fokus pada analisis data skripsinya. Tapi matanya sudah terlalu lelah. Pikirannya terlalu penuh dengan urusan kantor. Pukul 10 malam, ia tertidur di atas tumpukan printout data penelitian. Keesokan harinya di kantor, konsentrasi Andre buyar. Dalam rapat penting dengan investor, ia 2 kali harus diminta mengulang presentasinya karena tidak fokus. "Andre, apa kamu baik-baik saja?" tanya Ronald usai rapat, wajahnya berkerut khawatir. "Saya baik, Pak. Hanya kurang tidur." "Kamu tidak bisa mengorbankan kinerja di sini karena kuliahmu. Ingat, ini adalah prioritasmu sekarang." Konflik batin Andre memuncak. Di satu sisi, ia sangat berterima kasih pada Ronald atas segala kesempatan yang diberikan. Di sisi lain, ia tidak mau meninggalkan kuliah yang sudah diperjuangkannya bertahun-tahun. Hari ketiga, Andre memutuskan bicara terbuka pada Sari. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Sari. Jika saya fokus pada skripsi, saya mengecewakan Ronald. Jika saya fokus pada pekerjaan, saya mungkin tidak akan lulus-lulus." Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pernahkah kamu membicarakan ini dengan Ronald?" "Bagaimana bisa? Dia sudah begitu baik pada saya. Terlihat tidak berterima kasih jika saya memprioritaskan kuliah." "Andre, kamu punya hak untuk menyelesaikan pendidikanmu. Ronald akan memahami itu." Tapi ketakutan Andre terbukti ketika ia mencoba membicarakan hal ini dengan Ronald esok harinya. "Pak, mungkin untuk roadshow minggu depan, saya bisa." "Kamu harus ikut, Andre," potong Ronald sebelum ia menyelesaikan kalimat. "Ini adalah kesempatan penting untuk memperkenalkanmu pada jaringan bisnis kita di daerah." Tekanan semakin menjadi ketika Andre menerima email dari kampus bahwa ia terdaftar ujian akhir semester dalam 3 minggu. Ujian yang harus diikuti jika ingin lulus tepat waktu. Malam sebelum roadshow, Andre hampir putus asa. Ia duduk di kamar kosnya, dikelilingi oleh tumpukan buku referensi dan dokumen kerja. Matanya merah karena kelelahan. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi. "Tuhan, beri saya kekuatan," bisiknya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Fajar, teman kosnya, berdiri di luar dengan wajah cemas. "Lo kelihatan parah, Andre. Ada apa?"
Setelah mendengar cerita Andre, Fajar menggeleng-geleng kepala. Lo butuh bantuan. Aku punya teman yang jasa analisis data. Dia bisa bantu lo untuk bagian itu. Tapi saya tidak punya uang untuk bayar. Dia temenku, Andre. Aku yang urus. Yang penting lo selesai. Bantuan tak terduga juga datang dari Sari. Esok paginya di bandara, saat mereka menunggu penerbangan, Sari menyodorkan flash drive pada Andre. Aku bantu analisis data market untuk proyek Surabaya. Kerjakan skripsimu selama perjalanan. Perjalanan bisnis 5 hari itu menjadi maraton tanpa henti bagi Andre. Siang hari, ia bekerja penuh mendampingi Ronald. Malam hari, di kamar hotel, ia menghabiskan waktu hingga larut untuk menulis skripsi. Ronald mulai memperhatikan perubahan pada diri Andre. Hari ketiga roadshow, di Surabaya, Ronald menyuruh Andre masuk ke kamar hotelnya setelah dinner meeting. Duduk, perintah Ronald. Kamu bekerja terlalu keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan segala kerendahan hati, Andre akhirnya mengaku. Saya mencoba menyelesaikan skripsi saya, Pak. Deadline tinggal 10 hari lagi. Ronald terdiam lama, memandangi Andre yang tampak kurus dan pucat. Mengapa tidak bilang dari awal? Saya tidak ingin mengecewakan Bapak. Bodoh, hardik Ronald, tapi nadanya tidak marah. Pendidikan itu penting. Kamu seharusnya bicara padaku. Keesokan harinya, Ronald mengumumkan perubahan jadwal. Saya harus kembali ke Jakarta lebih cepat. Ada urusan mendadak. Andre, kamu bisa tetap di sini untuk menyelesaikan meeting dengan klien. Tapi begitu Ronald pergi, Andre menerima pesan darinya. Saya tahu kamu butuh waktu untuk skripsimu. 2 hari ini, kerjakanlah. Saya sudah mengatur semuanya dengan klien. Air mata Andre menetes. Ronald ternyata memahami kondisinya. 2 hari itu dimanfaatkan Andre sebaik mungkin. Dengan bantuan analisis data dari teman Fajar dan dukungan Sari, ia berhasil menyelesaikan 2 bab terakhir skripsinya. Bahkan ia masih punya waktu untuk mempersiapkan presentasi akhir. Saat kembali ke Jakarta, Andre menghadap Ronald dengan hati berdebar. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Ronald tersenyum. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa seimbang dalam segala hal. Sekarang, fokus pada skripsimu. Laporkan padaku setelah kamu lulus. 2 minggu kemudian, Andre berdiri di depan ruang sidang kampus, mengenakan jas yang sama dengan yang ia pakai untuk wawancara kerja pertamanya. Saat ia menyelesaikan presentasi skripsinya, rasanya seperti menyelesaikan sebuah maraton yang sangat panjang. Atas nama Dewan Penguji, saya nyatakan Andre Pratama lulus dengan predikat sangat memuaskan, ujar Profesor Handoko dengan senyum bangga. Malam itu, Andre mengirim pesan pada Ronald, skripsi sudah selesai. Saya lulus. Besok saya kembali bekerja dengan fokus penuh. Balasan Ronald singkat tapi berarti, selamat. Sekarang kita bisa benar-benar fokus pada masa depanmu di sini. Andre tersenyum lega. Ia berhasil melewati ujian terberatnya, menyeimbangkan antara kewajiban sebagai karyawan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Pelajaran yang ia petik berharga. Komunikasi yang jujur dan kemauan untuk meminta bantuan bisa mengatasi bahkan situasi yang paling mustahil sekalipun. Setelah kelulusan Andre, suasana di kantor terasa lebih ringan baginya. Beban skripsi yang selama ini membelenggu pikirannya akhirnya terlepas, memungkinkannya untuk sepenuhnya fokus pada karirnya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ronald mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan tekanan pun kembali menghampiri. Suatu sore, Andre duduk terpaku di depan 3 layar komputernya, mencoba menyusun laporan analisis pasar untuk ekspansi bisnis baru ke Malaysia. Tenggat waktu tinggal 2 hari, dan data yang harus dia olah begitu banyak dan rumit. Kepalanya pening, matanya perih, dan jari jemarinya kaku mengetik. Masih di sini? Suara Sari memecah konsentrasinya. Wanita itu berdiri di pintu kantornya, sudah mengenakan jaket dan membawa tas tangan. Sudah jam 8 malam, Andre. Laporan untuk ekspansi Malaysia, jawab Andre singkat sambil terus menatap layar. Harus selesai besok. Sari mendekat dan melihat wajah Andre yang pucat. Kamu kelihatan kelelahan. Sudah makan malam,
Andre menggeleng, tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Nanti saja. Harus selesaikan bagian analisis kompetitor ini dulu. Sari menghela napas. Dia meletakkan tasnya dan duduk di kursi di seberang meja Andre. Dengar, kamu tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kamu akan jatuh sakit. Tidak ada pilihan, Sari. Ronald mengharapkan laporan ini besok pagi. Beri saya bagian yang bisa saya bantu, tawar Sari tiba-tiba. Andre akhirnya menoleh ke arahnya, terkejut. Kamu tidak harus. Tahu tidak, dulu saat saya pertama kali bergabung di sini, ada seorang senior yang membantu saya melewati masa-masa sulit, cerita Sari sambil tersenyum. Sekarang giliran saya membalas budi dengan membantu junior saya. Mereka berdua akhirnya bekerja sama sampai larut malam. Sari mengambil alih bagian pengumpulan data dan analisis kompetitor, sementara Andre fokus pada analisis pasar dan rekomendasi strategis. Kerja sama mereka ternyata sangat efektif. Dengan pembagian tugas yang jelas, laporan yang semestinya membutuhkan waktu 2 hari bisa diselesaikan dalam 1 malam. Kita berhasil, kata Andre tak percaya ketika mereka menyimpan file finalnya pukul 3 pagi. Saya selalu bilang, kerja tim lebih efektif daripada kerja sendirian, ujar Sari sambil mengangkat kedua tangannya untuk melakukan high five. Sejak malam itu, persahabatan mereka semakin erat. Sari bukan hanya sekadar rekan kerja, tapi menjadi semacam kakak bagi Andre di dunia kerja yang keras ini. Dia mengajarkan Andre trik-trik kecil untuk mengelola waktu, berkomunikasi dengan atasan, dan bahkan cara menghadapi politik kantor. Suatu hari, Andre menghadapi situasi sulit. Seorang direktur senior yang merasa tersaingi oleh naiknya pamor Andre, sengaja memberikan data yang salah untuk analisis penting. Saya tidak mengerti, keluh Andre pada Sari saat makan siang di kantin. Data dari Pak Hendra ini jelas-jelas tidak konsisten dengan data dari Departemen Riset. Sari melihat data tersebut dan mengerutkan kening. Ini klasik. Pak Hendra dikenal suka menguji orang baru. Dia sengaja memberikan data salah untuk melihat apakah kamu cukup teliti untuk mengeceknya. Serius? Itu berbahaya. Bisa-bisa perusahaan rugi miliaran jika analisis didasarkan pada data salah. Nah, sekarang kamu mengerti mengapa saya selalu bilang untuk cross-check segala sesuatu, kata Sari sambil tersenyum. Mari kita konfirmasi ke Departemen Riset. Bersama Sari, Andre belajar tidak hanya tentang bisnis, tapi juga tentang navigasi hubungan interpersonal di lingkungan korporat. Sari memperkenalkannya pada jaringan informal di perusahaan. Orang-orang kunci yang sebenarnya mengendalikan banyak hal meski posisinya tidak selalu tinggi. Lihat itu, Mbak Tuti, bisik Sari suatu kali sambil menunjuk seorang wanita parubaya yang sedang duduk sendiri di kantin. Dia hanya sekretaris, tapi semua direktur hormat padanya. Dia sudah bekerja di sini selama 25 tahun dan tahu semua rahasia perusahaan. Persahabatan mereka diuji ketika proyek besar pertama Andre hampir gagal. Andre ditugaskan memimpin tim kecil untuk mengembangkan produk baru, tapi salah satu anggotanya melakukan kesalahan fatal yang hampir merugikan perusahaan miliaran rupiah. Saya tidak pantas memimpin tim, keluh Andre pada Sari malam itu, kepalanya tertunduk lesu. Saya hampir mengecewakan Ronald. Kamu belajar, Andre, hibur Sari. Tidak ada pemimpin yang terlahir sempurna. Yang penting adalah bagaimana kamu menangani kesalahan dan belajar darinya. Dengan bimbingan Sari, Andre berhasil memperbaiki kesalahan tersebut dan bahkan menemukan solusi inovatif yang justru menguntungkan perusahaan. Pengalaman itu mengajarkannya nilai kerja tim dan pentingnya memiliki mentor yang tepat. Hubungan mereka semakin dalam ketika Sari suatu kali berbagi cerita pribadinya. Dulu saya seperti kamu. Akunya saat mereka minum kopi setelah bekerja lembur. Pendatang baru yang tidak tahu apa-apa, mencoba bertahan di dunia yang asing. Tapi tidak seperti kamu, saya tidak punya siapa-siapa saat itu. Lalu bagaimana kamu bertahan? Saya memutuskan untuk menjadi orang yang saya butuhkan dulu, jawab Sari dengan mata berkaca-kaca. Saya berjanji jika suatu hari nanti saya punya kesempatan, saya akan membantu orang lain seperti saya. Mendengar itu, Andre tersentuh. Ia menyadari bahwa dalam perjalanan karirnya, memiliki seseorang seperti Sari adalah sebuah berkah yang tak ternilai. Persahabatan mereka akhirnya terbukti menjadi aset berharga ketika krisis besar melanda perusahaan.
Sebuah skandal hampir menjatuhkan reputasi grup Wijaya, dan Andre menjadi salah satu orang kunci yang bisa menyelamatkan situasi. "Saya tidak bisa melakukan ini sendiri," kata Andre pada Sari saat mereka menghadapi krisis tersebut. "Kamu tidak perlu melakukannya sendiri," balas Sari dengan mantap. "Kita tim, ingat." Bersama-sama, mereka bekerja tanpa henti selama seminggu, mengumpulkan bukti, menyusun strategi komunikasi, dan meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan bisa melalui badai ini. Dan mereka berhasil. Usai krisis, Ronald memanggil mereka berdua ke ruangannya. "Saya bangga pada kalian berdua. Kalian tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari krisis, tapi juga menunjukkan arti sebenarnya dari kerja tim." Saat keluar dari ruangan Ronald, Andre menoleh pada Sari. "Terima kasih untuk segalanya." Sari tersenyum. "Teman sejati tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tapi kamu bisa traktir saya makan malam untuk balas budi." Mereka berdua tertawa. Andre menyadari bahwa dalam perjalanan suksesnya, memiliki sahabat sejati seperti Sari adalah anugerah yang mungkin lebih berharga daripada posisi atau gajinya yang besar. Persahabatan mereka menjadi fondasi kokoh yang membantunya tetap berdiri tegak meski badai karir terus menerpa. 6 bulan telah berlalu sejak Bima hengkang dari grup Wijaya, namun bayang-bayangnya masih terus menghantui Andre. Meski telah mengambil alih semua tanggung jawab Bima dan membuktikan kapabilitasnya berkali-kali, Andre kerap merasakan ada sesuatu, atau seseorang, yang diam-diam berusaha menjatuhkannya. Kesalahan-kesalahan kecil namun strategis terus terjadi. Email penting yang tidak terkirim, dokumen yang hilang tepat sebelum rapat penting, bahkan informasi rahasia yang bocor ke kompetitor. "Sudah yang ketiga kalinya bulan ini," gerutu Andre suatu sore di kantor Sari. "Laporan keuangan untuk rapat direksi tiba-tiba berantakan padahal saya sudah menyimpannya dengan rapi." Sari mengerutkan kening. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Semua staf di lantai ini sudah diperiksa ulang oleh HR. "Kecuali ada orang luar yang punya akses," gumam Andre. Teori itu terbukti beberapa hari kemudian. Saat Andre sedang bekerja lembur sendirian, ia mendengar suara langkah kaki di koridor yang seharusnya sudah kosong. Penasarannya membuatnya mematikan lampu kantor dan mengintip melalui celah pintu. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bima, mantan asisten Ronald, sedang berdiri di depan kantor Ronald dengan seorang pria muda yang dikenali Andre sebagai staf IT baru. "Kamu yakin tidak ada yang menyadari?" tanya Bima dengan suara rendah. "Pasti, Pak. Saya sudah mematikan semua CCTV di lantai ini. Tapi ini risiko besar. Jika ketahuan, saya bisa dipecat." "Tenang saja. Begitu saya kembali ke posisi semula, kamu akan saya naikkan jabatan." Andre dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai merekam. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu ini adalah bukti yang ia butuhkan. "File yang kemarin kamu kirim ke kompetitor sudah diterima dengan baik," bisik Bima lagi. "Minggu depan, saat presentasi besar dengan investor Jepang, pastikan sistem presentasinya error." Ronald harus melihat Andre gagal total. "Tapi Pak, ini sudah melanggar. Kamu sudah terlibat terlalu dalam untuk mundur sekarang," potong Bima dengan nada mengancam. Andre berhasil merekam seluruh percakapan itu. Begitu Bima dan staf IT itu pergi, ia segera menghubungi Sari. "Sari, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja saya saksikan," bisiknya lewat telepon, suaranya masih bergetar. Setelah mendengar cerita Andre, Sari segera kembali ke kantor. Mereka berdua duduk di kantor Andre yang gelap, memutar ulang rekaman tersebut. Ini lebih buruk dari yang saya kira," gumam Sari. "Bima tidak hanya ingin menjatuhkanmu, tapi juga ingin menghancurkan perusahaan. Kita harus segera melaporkan ini pada Ronald." "Tunggu." Sari menahan Andre yang sudah bersiap berdiri. "Kita butuh lebih banyak bukti. Ronald pasti akan meminta bukti yang lebih konkret sebelum mengambil tindakan terhadap Bima. Dia masih punya banyak sekutu di perusahaan ini." Mereka berdua pun menyusun rencana. Selama seminggu berikutnya, dengan bantuan tim keamanan internal yang dipercaya, mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Mereka menemukan bahwa Bima telah bekerja sama dengan beberapa karyawan yang tidak puas dan bahkan dengan kompetitor utama grup Wijaya. Hampir semua kecelakaan yang terjadi padamu selama 6 bulan terakhir ternyata adalah ulah Bima,
lapor Sari suatu pagi sambil menunjukkan spreadsheet berisi waktu dan modus operandi yang mereka kumpulkan. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke sistem kita? Dia sudah dipecat. Salah satu staf IT yang direkrut bulan lalu ternyata adalah keponakan Bima. Dialah yang memberikan akses. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil mendapatkan bukti bahwa Bima telah menjual rahasia dagang perusahaan pada kompetitor seharga miliaran rupiah. Sekarang kita sudah punya semua yang kita butuhkan, kata Andre dengan pasti. Sudah waktunya menghadap Ronald. Pertemuan dengan Ronald dilakukan di ruang rapat yang aman, dengan hanya mereka bertiga dan kepala keamanan perusahaan. Saat rekaman dan semua bukti disajikan, wajah Ronald berubah dari tidak percaya menjadi marah, lalu akhirnya kecewa. Selama 10 tahun saya mempercayainya, gumam Ronald setelah presentasi mereka selesai. Dia seperti anak sendiri bagi saya. Maaf, kami harus memberitahu Bapak hal ini, kata Andre. Jangan minta maaf. Kamu justru telah menyelamatkan perusahaan dari bencana yang lebih besar. Ronald menarik napas dalam. Besok pagi, kita akan mengambil tindakan. Keesokan harinya, tepat saat Bima dan kaki tangannya di Departemen IT sedang bersiap untuk mengacaukan presentasi investor Jepang, tim keamanan perusahaan menangkap mereka merah tangan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan saya, anak kemarin sore? Hardik Bima pada Andre saat dia dibawa keluar. Ronald akan sadar bahwa dia membuat kesalahan dengan memilihmu. Tapi Bima salah. Bukti yang dikumpulkan Andre dan Sari begitu kuat, hingga tidak bisa dibantah. Tidak hanya Bima, seluruh jaringan yang telah dia bangun di dalam perusahaan juga dibersihkan. Usai krisis itu, Ronald memanggil Andre dan Sari ke ruangannya. Kalian berdua tidak hanya menyelamatkan karir Andre, tapi juga masa depan perusahaan ini, puji Ronald. Sebagai rasa terima kasih, mulai bulan depan, kalian berdua mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji. Tapi bagi Andre, hadiah terbesar bukanlah kenaikan jabatan atau gaji, melainkan pengetahuan bahwa ia memiliki seseorang seperti Sari yang selalu mendukungnya, dan keyakinan bahwa kebenaran dan integritas pada akhirnya akan menang. Malam itu, Andre dan Sari merayakan kemenangan mereka dengan makan malam sederhana di restoran dekat kantor. Kita berhasil, ucap Andre, mengangkat gelasnya. Kita berhasil, balas Sari sambil menyentuhkan gelasnya. Tapi ingat, di dunia ini selalu akan ada orang seperti Bima. Yang penting adalah kita selalu punya teman untuk saling menjaga. Persahabatan mereka telah melewati ujian terberat, dan emerge lebih kuat dari sebelumnya. Andre sadar, dalam perjalanan menuju sukses, memiliki sekutu sejati seperti Sari adalah harta yang tak ternilai harganya. 6 bulan pasca pengungkapan konspirasi Bima, grup Wijaya tidak hanya berhasil pulih, tetapi justru mencapai level kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepercayaan investor mengalir deras, dan reputasi perusahaan sebagai organisasi yang transparan dan berintegritas semakin kokoh. Di balik semua pencapaian ini, ada 2 orang yang menjadi pilar perubahan, Andre dan Sari. Suatu pagi yang cerah, Andre berdiri di depan cermin di apartemen barunya, sebuah unit mewah di kawasan segitiga emas yang menjadi hadiah dari Ronald atas kontribusinya yang luar biasa. Ia mengenakan setelan jas baru yang dibuat khusus oleh tailor ternama, persiapan untuk acara besar hari ini, peluncuran program Wijaya Young Leaders, yang merupakan inisiatifnya sendiri. Gugup? Tanya Sari dari pintu, sudah mengenakan gaun bisnis elegan. Sedikit, akui Andre sambil menata dasinya. Ini pertama kalinya saya memimpin program sebesar ini. Sari mendekat dan membenarkan dasinya dengan gerakan ahli. Kamu akan hebat. Program ini adalah buah pemikiranmu, dan Ronald sangat mendukungnya. Perjalanan ke kantor pagi itu terasa istimewa. Andre masih ingat betul, setahun yang lalu, ia adalah seorang pengangguran yang hampir putus asa. Kini, ia duduk di kursi belakang mobil perusahaan, mempersiapkan presentasi yang akan mengubah hidup banyak pemuda lain seperti dirinya. Acara berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5. Ratusan pasang mata tertuju pada Andre ketika ia naik ke panggung. Di barisan depan, duduk Ronald dengan wajah penuh kebanggaan. Setahun yang lalu, mulai Andre, suaranya jelas dan penuh keyakinan. Saya adalah pemuda yang hampir menyerah. Pendidikan terancam putus, pekerjaan tidak kunjung datang, dan yang ada di dompet hanya uang Rp10.000 terakhir. Dia pun menceritakan kisah pertemuannya dengan Ronald, sang konglomerat yang menyamar sebagai pengemis,
dan bagaimana satu keputusan untuk berbagi telah mengubah hidupnya selamanya. Tapi cerita ini bukan tentang saya, lanjut Andre. Ini tentang bagaimana kita, sebagai perusahaan dan sebagai individu, bisa menciptakan lebih banyak cerita seperti ini. Program Wijaya yang Leaders didedikasikan untuk mencari dan membina bakat-bakat muda yang mungkin terlahir di lingkungan kurang beruntung, tetapi memiliki integritas dan semangat pantang menyerah. Saat presentasi berakhir, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Ronald naik ke panggung dan memeluk Andre erat-erat. "Proud of you, nak," bisik Ronald, suaranya bergetar haru. Usai acara, di sebuah ruang privat, Ronald mengumpulkan Andre dan Sari. "Tahun ini adalah tahun transformasi bagi perusahaan kita," ujar Ronald. "Dan kalian berdua adalah arsitek utama di balik semua perubahan positif ini." Ronald kemudian mengeluarkan 2 amplop. "Ini adalah pengangkatan resmi dari Dewan Direksi. Andre, sebagai Vice President of Strategic Development. Sari, sebagai Vice President of Human Capital." Andre terkesima. "Tapi, saya belum cukup berpengalaman." "Pengalaman bisa didapat," potong Ronald. "Tapi visi, integritas, dan keberanian untuk berubah, itu yang tidak bisa diajarkan. Kamu telah membuktikan semua itu." Sore itu, Andre dan Sari berjalan-jalan di taman dekat kantor, merenungi perjalanan mereka. "Pernahkah kamu membayangkan setahun yang lalu bahwa kita akan berada di posisi ini?" tanya Sari. "Tidak pernah," jawab Andre sambil tersenyum. "Dulu, yang saya pikirkan hanya bagaimana bertahan sampai akhir bulan." Mereka duduk di sebuah bangku, menikmati pemandangan matahari terbenam. "Kamu tahu, yang paling berharga dari semua ini bukan jabatan atau uang," ucap Andre, "tapi kesempatan untuk membuat perubahan. Melalui program yang Leaders, kita bisa memberi kesempatan pada orang-orang seperti kita dulu." Sari mengangguk. "Itulah yang membuat semua perjuangan kita berarti." Malam itu, Andre mengunjungi tempat di mana dulu ia bertemu Ronald, perempatan lampu merah dekat pasar. Tempat itu tidak banyak berubah, masih ramai dengan kesibukan orang-orang yang pulang kerja. Berdiri di sana, Andre teringat betapa putus asanya dirinya dulu. Ia merogoh dompetnya dan mengambil selembar uang Rp100.000, nilai yang dulu mustahil ia berikan. Kali ini, ada seorang pemuda sekitar usianya setahun lalu yang sedang duduk di trotoar dengan wajah lesu. "Ini," kata Andre, menyelipkan uang itu ke tangan pemuda tersebut. "Jangan pernah menyerah. Suatu hari, nasib bisa berubah." Pemuda itu terkejut, lalu tersenyum getir. "Terima kasih, Bang. Tapi saya bukan pengemis. Saya hanya kehilangan dompet dan sedang menunggu teman." Andre tertawa. "Maaf. Tapi pesan saya tetap sama, jangan pernah menyerah." Keesokan harinya di kantor, Andre memulai hari dengan rapat bersama tim barunya. Di dinding kantornya yang baru, lebih besar dengan pemandangan kota yang lebih luas, terpampang foto dirinya dan Ronald, serta selembar uang Rp10.000 yang telah dilaminasi. "Kenapa uang Rp10.000 itu begitu berarti?" tanya salah satu staf baru suatu hari. "Karena ini mengingatkan saya bahwa nilai sebenarnya dari uang bukan pada jumlahnya," jawab Andre, "tapi pada niatan di balik pemberiannya. Dan bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus, akan kembali berlipat ganda." Kisah Andre menjadi legenda di grup Wijaya, sebuah bukti hidup bahwa integritas dan ketulusan memang masih bernilai dalam dunia bisnis yang keras. Tapi bagi Andre sendiri, ini bukanlah akhir. Ini adalah babak baru dari perjalanan panjangnya, sebuah perjalanan di mana ia kini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk menciptakan kesempatan bagi banyak orang lain. Saat ia menatap kota dari jendela kantor barunya, Andre tersenyum. Ia teringat kata-kata Ronald, "Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi tentang berapa banyak orang yang kamu bawa bersamamu." Dan itulah yang akan ia lakukan, membawa sebanyak mungkin orang untuk meraih mimpi mereka, sama seperti yang Ronald lakukan untuknya. Perjalanan dari seorang pemuda miskin menjadi Vice President mungkin terlihat seperti akhir dari sebuah perjuangan, tapi bagi Andre, ini hanyalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar.